Aku tagih hutang mantan suamiku sebesar 15 M dan ku tarik fasilitas mobil dan barang mewahnya tepat di depan keluarga istri barunya. Aku jatuhkan harga diri mantan suamiku di depan istri barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Setelah dikhianati dan diceraikan sepihak oleh suaminya yang kini menikah dengan wanita muda kaya, Naila hidup dalam diam. Tak ada yang tahu, di balik kesenyapannya, ia menyusun strategi pembalasan telak. Mantan suaminya, Dimas, dulu meminjam uang 1,5 miliar atas nama cinta dan ambisi. Uang itu kini ia gunakan untuk pamer di depan istri barunya dan keluarganya yang sok kaya. Namun Naila tak tinggal diam. Di hari ulang tahun pernikahan Dimas dan istri barunya, Naila datang bukan dengan air mata, melainkan surat kuasa, tim hukum, dan truk derek. Satu persatu barang mewah ditarik. Mobil mewah disita di depan tamu-tamu. Rahasia kelam pernikahan lama terbongkar. Harga diri Dimas runtuh seketika. Balas dendam Naila tak dengan teriakan, tapi dengan kekuatan hukum dan harga diri yang selama ini diinjak-injak. Dan hari itu, dunia menyaksikan, wanita yang kalian anggap lemah bisa menjatuhkan kalian hanya dengan satu tanda tangan. Like kalau kamu pernah disakiti, dan diam-diam kamu kumpulkan kekuatan untuk bangkit dengan cara yang paling elegan. Komen bagian yang paling bikin kamu greget atau bagian pembalasan paling memuaskan menurutmu. Subscribe untuk ikut menyaksikan babak demi babak kehancuran si mantan dan kemenangan penuh harga diri dari tokoh utama kita. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku masih ingat jelas aroma rumah kontrakan mungil pertama kami setelah menikah. Perabotan hanya seadanya, kasur tanpa ranjang, dapur belum berkeramik, bahkan kulkas pun kami beli bekas dari tetangga yang pindah keluar kota. Tapi saat itu aku bahagia. Teramat bahagia. Karena bagiku, bukan materi yang jadi penentu nilai rumah tangga, melainkan cinta dan kebersamaan. Dimas, suamiku saat itu, pria yang kucintai sejak SMA, pria yang kukira akan menjadi satu-satunya sandaran hidupku sampai aku tua. Kami menikah muda, saat karir belum pasti, saat tabungan hanya cukup untuk mahar dan pesta kecil-kecilan di rumah. Tapi aku percaya padanya. Percaya pada setiap kalimat manis yang keluar dari bibirnya. Percaya pada tatapan matanya yang selalu terlihat penuh semangat dan keyakinan akan masa depan. Setiap malam kami berbagi mimpi. Dimas ingin punya perusahaan sendiri. Aku, yang waktu itu baru menyelesaikan S1, bahkan tak ragu melepas kesempatan kerja hanya untuk membantu Dimas merintis usaha kecilnya. Kami membuka toko online yang menjual barang-barang custom. Awalnya semua terasa manis. Pelanggan perlahan mulai datang. Penghasilan pun meningkat sedikit demi sedikit. Dan seperti pasangan muda lain yang sedang mengejar masa depan, kami menabung, menghemat, dan saling menguatkan. Tapi manisnya pernikahan tak berlangsung lama. Dimas mulai berubah. Semakin toko kami berkembang, semakin banyak pula relasi yang masuk dalam lingkarannya. Ada wanita-wanita yang dulu hanya jadi komentar di Instagramnya,
kini mulai jadi tamu tetap di ponselnya. Aku mulai curiga, tapi aku berusaha percaya. Aku tak ingin jadi istri yang cemburuan. Tapi kepercayaanku itu akhirnya menjadi bumerang. Aku hamil anak pertama kami saat Dimas mulai benar-benar sibuk dengan meeting dan perjalanan kerja yang sering tak jelas arahnya. Tapi tetap, aku diam. Aku jaga rumah, aku rawat kandungan, aku lanjut mengurus toko online kami yang kini sudah semakin berkembang. Dimas mulai jarang pulang, tapi setiap kali ia datang, ia masih membawa senyuman dan cerita-cerita tentang rencana bisnis besar. Ia bilang, ia akan meminjam uang dalam jumlah besar untuk memperluas jaringan usahanya. Aku sempat ragu, tapi ia menatapku dengan mata berbinar, penuh gairah seperti saat pertama kali kami menikah. Sayang, kita butuh modal lebih. Aku butuh 1,5 M, tapi nggak perlu khawatir. Semua ini demi kita, katanya dengan suara mantap. Aku diam. Angka itu tak main-main. Tapi lagi-lagi, aku percaya. Dengan jaminan rumah warisan orang tuaku, aku bantu dia mendapatkan pinjaman itu. Tapi sejak hari itu, aku seakan menggali liang kuburku sendiri. Karena pinjaman itu bukan untuk bisnis kami. Perlahan-lahan aku tahu, uang itu mengalir entah kemana. Dan lebih menyakitkan lagi, kemana Dimas menghilang tiap malam makin jelas. Kepelukan wanita lain yang kemudian hari justru menjadi istri barunya. Tapi saat itu, aku belum tahu. Aku masih percaya. Aku masih berharap. Masih bertahan dengan cinta yang bahkan sudah retak tanpa aku sadari. Hari-hari berlalu dengan tubuhku semakin membesar karena kehamilan. Tapi rumah terasa semakin sepi. Dimas semakin jauh, semakin asing, semakin tak terjangkau. Kadang aku menangis sendiri di kamar, menahan sesak, menahan kecewa. Tapi tetap, aku pertahankan pernikahan ini, demi anakku, demi harapan, demi janji-janji yang pernah dia ucapkan. Sampai pada satu malam, aku memergokinya sendiri. Di parkiran hotel berbintang. Dengan wanita yang selama ini hanya kulihat sebagai nama asing di notifikasi WhatsApp. Mereka tertawa, berpelukan, tak menyadari kehadiranku. Dunia runtuh saat itu juga. Tapi aku tak teriak. Aku tak menampar. Aku hanya menatap, dengan air mata yang jatuh perlahan, dengan hati yang benar-benar remuk untuk pertama kalinya dalam hidupku. Saat Dimas sadar aku melihatnya, ia membeku. Tapi yang lebih menyakitkan, ia tak mengejarku. Ia biarkan aku pergi, berjalan perlahan sambil menahan perut hamilku yang makin berat, dengan tubuh gemetar dan jiwa yang seolah tercabik tak bersisa. Sejak malam itu, aku tahu, aku harus bangkit. Bukan untuk Dimas, tapi untuk diriku, untuk anakku, untuk harga diriku yang telah diinjak-injak habis-habisan oleh pria yang katanya dulu mencintaiku. Dan sejak malam itu juga, aku bersumpah dalam hati, bahwa suatu hari, ia akan membayar semua ini. Termasuk hutangnya, termasuk harga diri yang telah ia nodai. Aku akan pastikan, dunia menyaksikan kejatuhannya. Bukan dengan drama, bukan dengan air mata, tapi dengan elegan, dengan kekuatan, dengan harga diri yang selama ini dia kira bisa dibeli dengan pengkhianatan. Hari-hari setelah pengkhianatan itu bukan sekadar berat. Ia adalah gabungan dari rasa hancur, terhina, dan ketakutan yang saling menggerogoti pikiranku siang dan malam. Aku tidak hanya patah hati karena seorang suami yang kucintai dengan sepenuh jiwaku memilih wanita lain, tetapi juga karena ia membawa bersamanya seluruh kepercayaan, masa depan, dan harga diriku dalam satu pengkhianatan yang terang-terangan. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kebisuan dan kelakuan menyebalkan seolah aku yang menjadi beban dalam hidupnya. Dimas,
Pria yang dulu memohon-mohon agar aku menikah dengannya, kini bahkan enggan menatap mataku. Aku mulai merasakan betapa rumah ini bukan lagi tempat aman. Dindingnya menyimpan gema pertengkaran, lantainya menyimpan jejak kaki lelaki yang sudah tak lagi jujur, dan udaranya mengandung aroma pengkhianatan yang membuatku mual. Padahal aku sedang hamil tua. Harusnya aku mendapat ketenangan. Tapi yang kudapat hanya tekanan. Aku ingat malam-malam panjang ketika aku menatap langit-langit kamar dengan perut besar yang bergerak-gerak karena janinku yang aktif. Dan aku hanya bisa membisikkan doa, berharap aku kuat. Untukku. Untuk anakku. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, maka aku akan benar-benar kalah. Bukan hanya dari Dimas, tapi juga dari semua yang ingin melihatku jatuh. Diam-diam aku mulai mencatat, mengingat, menyimpan bukti. Aku cari tahu kemana uang 1,5 miliar itu mengalir. Aku telusuri catatan transfer, bukti pengeluaran, hingga nota-nota pembelian mobil dan barang-barang mewah atas nama Dimas yang dibelikan untuk dirinya dan, ternyata, untuk wanita itu. Mobil sport warna merah yang sering dia pakai ternyata diambil dengan uang hasil jaminan rumahku. Jam tangan seharga ratusan juta yang dia pamerkan di media sosial ternyata dibeli dengan hasil jerih payahku. Bahkan, cincin pernikahan keduanya. Ya, dia menikah lagi tanpa memberitahu. Hanya seminggu setelah perceraian kami selesai, dibayar dengan kartu kredit yang masih tertaut ke rekeningku. Sakit. Tapi lebih dari itu, aku merasa muak. Muak dengan ketidakadilan ini. Muak dengan peran sebagai perempuan baik yang harus terus mengalah. Muak menjadi istri yang ditinggal begitu saja setelah seluruh tenaganya diperas sampai kering. Tapi aku tak membalas dengan amarah. Tidak saat itu. Aku tahu, balas dendam terbaik bukan dengan teriakan atau air mata. Balas dendam terbaik adalah dengan keberhasilan. Dengan pembuktian. Maka setelah anakku lahir, dengan seluruh sisa tenaga dan air susu yang kupompa di sela bekerja, aku bangkit. Aku bangun kembali usaha toko online yang sempat mati suri. Aku upgrade semua sistemnya. Aku belajar digital marketing. Aku ambil kursus bisnis malam hari saat anakku tertidur. Aku bangun koneksi, aku relasi, aku mulai dari nol dengan satu niat, membalikkan keadaan. Dan pelan-pelan, semua mulai berubah. Dalam 2 tahun, aku punya tim. Dalam 3 tahun, aku bisa beli rumah baru atas namaku sendiri. Dalam 4 tahun, aku resmi memiliki brand lokal yang menjual lebih dari 10.000 produk per bulan. Dan saat tahun kelima tiba, aku sudah duduk sebagai pemilik perusahaan distribusi skala nasional. Mobil, aku punya 2. Rumah, 3. Aset, mencapai 2 kali lipat dari jumlah yang dulu kupinjamkan ke Dimas. Dan saat itulah, aku tahu waktunya telah tiba. Waktu untuk menagih. Waktu untuk membayar kembali semua luka yang dulu kubiarkan menganga. Karena hutang tak akan pernah hilang, meski waktu terus berjalan. Dan harga diri yang dulu mereka injak, kini akan kujadikan batu pijakan untuk menjatuhkan mereka. Di depan mata semua orang, termasuk istri barunya, yang selama ini merasa dirinya menang karena berhasil merebut Dimas dariku. Tunggu saja. Saat aku datang, tak akan ada lagi tawa di wajah mereka. Hanya keheningan. Dan rasa malu yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. 3 hari lalu, sebuah undangan berwarna emas dengan embos nama Dimas Sheila tiba di kantor melalui pos kilat khusus. Entah apa niat mereka mengirimnya, apakah sekadar formalitas atau sebuah penghinaan terselubung, tapi yang jelas, nama lengkapku tertulis rapi di amplopnya. Tak ada salah tulis, tak ada keliru. Seakan mereka sengaja ingin memastikan aku tahu bahwa mereka sedang hidup bahagia, dan mereka ingin aku tahu itu. Aku membolak-balik undangan itu dalam diam. Tempatnya mewah, di hotel bintang 5 yang biasa digunakan untuk gala dinner para pejabat dan konglomerat. Di sana tertulis jelas bahwa perayaan ulang tahun pernikahan pertama mereka akan diadakan terbuka untuk rekan bisnis dan keluarga besar. Aku menertawakannya dalam hati. Bukan karena bahagia, tapi karena geli.
Geli melihat betapa percaya dirinya mereka memamerkan pernikahan bahagia yang dibangun di atas reruntuhan rumah tanggaku dulu. Yang lebih membuatku terdiam adalah fakta bahwa mereka bahkan menyewa MC ternama, musisi jazz live, dan menyebut acara itu sebagai perayaan cinta yang menembus ujian hidup. Ujian hidup? Apa mereka tahu seperti apa rasanya berdiri di hadapan pengacara sambil menahan kontraksi demi menandatangani surat cerai? Apa mereka tahu seperti apa rasanya memperjuangkan hidup seorang bayi tanpa tahu besok bisa makan atau tidak? Sementara sang ayah sibuk bulan madu dengan perempuan yang bahkan tak punya rasa malu merebut suami orang? Tapi hari ini, aku bukan perempuan lemah itu lagi. Aku bukan Laras yang dulu. Dan undangan itu, bagiku, adalah izin resmi untuk membuka lembaran terakhir dari babak balas dendam ini. Aku tidak membalas undangan itu. Aku tidak perlu memberi konfirmasi kehadiran. Tapi aku tahu aku akan datang. Bukan sebagai tamu biasa. Aku akan hadir sebagai tamu yang tak diundang oleh hati mereka, tapi akan jadi pusat perhatian dari seluruh ruangan. Aku akan hadir bukan hanya dengan tubuhku, tapi dengan kekuatan yang mereka pernah injak-injak, dan kini kutarik kembali dengan penuh gengsi. Malam sebelum hari H, aku membuka brankas kecil di rumahku. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, surat pinjaman yang dulu ditandatangani Dimas, bukti transfer bertahap sebesar total 1,5 miliar, dan bukti pembelian aset atas namanya yang dibayar dengan uangku. Semuanya asli, sah, legal. Aku menyiapkan berkas itu ke dalam map khusus, disusun rapi, dan kubawa bersama lembar penyitaan sementara dari pengacara yang sudah bersedia membantuku. Tidak, aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan melabrak. Yang akan kulakukan jauh lebih menyakitkan, menelanjangi semua kepalsuan itu secara hukum. Di depan semua orang. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin besar di ruang rias. Gaun putih gading panjang menyapu lantai, bertabur kristal halus yang tidak berlebihan, tapi memancarkan aura wanita berkelas. Rambutku disanggul modern, make up flawless, dan heels tinggi menambah wibawaku. Tak ada sisa-sisa istri tersakiti di mataku. Yang ada hanyalah tatapan tajam penuh arah. Aku mengenakan jam tangan berlian pemberian mitra bisnis dari Swiss, clutch Hermes warna midnight, dan gelang emas putih berinisial namaku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Aku kini adalah wanita yang akan meninggalkan jejak dalam benak mereka selamanya. Ketika aku turun dari mobil hitamku dan menyerahkan kunci ke valet, semua mata berbalik. Aku tahu mereka menatapku. Tidak ada yang bisa berpaling dari sosok yang mereka pikir sudah hancur, tapi kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Aku melangkah masuk ke ballroom hotel itu. Aroma bunga segar, lilin aromaterapi, dan makanan mahal bercampur menjadi satu. Tapi yang paling kucium adalah aroma kepanikan yang mulai muncul begitu mereka menyadari siapa yang baru saja datang. Sheila berdiri di samping Dimas, dalam gaun biru muda yang tampak dipaksakan. Matanya membelalak. Dimas langsung menegang. Aku mendekat perlahan, tidak buru-buru. Aku hanya tersenyum kecil dan menyodorkan map biru tua ke dada Dimas. Kita punya urusan yang belum selesai. Ini tagihanmu. 1,5 miliar rupiah. Jatuh tempo, hari ini. Dimas refleks menoleh ke sekeliling. Matanya mencari tempat sembunyi. Tapi tak ada. Karena semua mata kini tertuju padanya. Bahkan orang tuanya sendiri tampak bingung. Dan sebagai penanggung utang yang tidak menyelesaikan kewajibannya, sesuai hukum perdata, maka kendaraan dan aset yang dibeli dari uangku akan ditarik. Aku menoleh ke belakang. 2 petugas pengacara dan sopir pribadi masuk, menunjukkan surat legal penyitaan, dan langsung mengambil kunci mobil sport milik Dimas yang terparkir di luar. Semua berlangsung cepat, tegas, elegan. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa orang merekam, beberapa terdiam. Sheila tampak pucat, menarik tangan Dimas, memaksanya bicara. Tapi Dimas tak bisa bicara. Bibirnya kaku, wajahnya memerah. Aku melangkah pergi sebelum mereka sempat berkata apapun. Tapi sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi.
Terima kasih untuk undangannya. Tanpa kalian, aku tak akan pernah sadar siapa diriku sebenarnya. Dan saat pintu ballroom tertutup, aku tahu, malam itu bukan hanya perayaan cinta mereka, tapi malam runtuhnya harga diri pria yang pernah menjualku demi kenyamanan sesaat. Balasan belum selesai. Ini baru permulaan. Pintu ballroom tertutup di belakangku, tapi aku bisa membayangkan dengan jelas betapa suasana di dalam berubah drastis begitu aku melangkah pergi. Wajah-wajah tamu undangan yang sebelumnya tersenyum menikmati live music, kini berubah menjadi topeng-topeng kebingungan, syok, dan bisik-bisik tajam. Mereka bukan lagi saksi pesta mewah, melainkan saksi sejarah runtuhnya kedua pasangan yang selama ini hanya mengandalkan pencitraan untuk menutupi borok hubungan mereka. Aku tidak butuh membuktikan apapun pada siapa-siapa. Cukup satu langkah, dan seluruh kepalsuan mereka retak dengan sendirinya. Dari luar ballroom, aku berjalan santai melewati lorong panjang hotel itu dengan kepala tegak. Setiap langkah seolah membantuku melepaskan beban masa lalu, luka-luka yang pernah kurasakan ketika ditinggalkan tanpa penjelasan oleh seorang suami yang dulu kubela mati-matian saat keluarganya sendiri tak menganggapnya berguna. Tanganku yang dulu pernah gemetar saat membuka lembar surat cerai, kini mantap menggenggam salinan legal penyitaan yang sah di mata hukum. Dan yang paling penting, mataku yang dulu sembab karena menangis dalam diam, kini bersinar karena kemenangan yang nyata. Aku belum kembali ke mobil. Belum. Karena ada satu tujuan lagi yang ingin kutuju malam ini, ruang pertemuan VIP tempat keluarga besar Dimas mengadakan jamuan khusus untuk kerabat dekat. Aku tahu pasti mereka semua di sana, ibu dan ayah Dimas, para ipar yang dulu selalu menyudutkanku, serta beberapa sepupu yang dulu gemar mempermalukanku di depan umum dengan komentar-komentar tajam tentang status sosial keluargaku yang dianggap tidak sepadan. Tapi malam ini, semua komentar mereka tak akan sanggup menyelamatkan Dimas. Tidak saat dunia melihat sendiri bahwa lelaki yang mereka banggakan ternyata hidup dari uang mantan istrinya. Dan bukan hanya itu, saat lelaki itu bahkan tak sanggup menyelesaikan tanggung jawab finansialnya secara terhormat. Aku membuka pintu ruang VIP tanpa mengetuk. Suara tawa yang semula ramai mendadak menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menusuk. Seluruh kepala menoleh ke arahku. Di sana duduk ibunya, mengenakan kebaya hijau zamrud yang mencolok, dengan ekspresi kaku saat melihatku. Sang ayah, yang dulu begitu vokal menolak pernikahanku dengan Dimas, memicingkan mata seolah berusaha memastikan bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Di ujung meja, dua sepupu perempuan Dimas yang pernah mencibir tas dan bajuku duduk membeku, seperti patung porselen yang retak. Aku menarik napas pelan, lalu mendekat dengan langkah lembut tapi penuh kekuatan. Selamat malam semuanya. Ucapku tenang. Maaf mengganggu jamuan keluarga ini. Tapi ada hal penting yang perlu kalian ketahui. Kugenggam map itu dengan satu tangan dan meletakkannya di meja utama. Anak kalian, Dimas, berutang sebesar 1,5 miliar rupiah pada saya. Selama ini dia hidup dari uang yang saya hasilkan. Mobil yang dia pakai, jam tangan mahal yang dia pamerkan, bahkan biaya rumah tangga barunya, itu semua dari hasil kerja saya. Dan karena dia tidak bisa melunasi utang itu hingga hari ini, saya melakukan langkah hukum yang sah, penyitaan barang mewah yang telah saya biayai. Ibunya Dimas mendadak berdiri, wajahnya memerah. Kau ini perempuan macam apa? Datang ke sini, mempermalukan keluarga besar kami. Aku bukan mempermalukan siapapun, Bu, potongku tegas tapi tetap dengan nada sopan. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Justru selama ini kalian yang dengan bangga membangun rumah di atas fondasi milik orang lain. Tapi sayangnya, fondasi itu sudah saya cabut hari ini. Sepupu-sepupu Dimas terdiam. Salah satunya bahkan mulai memainkan gelang emasnya dengan gugup. Ayah Dimas hanya terbatuk pelan, mungkin berusaha menyembunyikan malu di balik sikap dinginnya. Tapi tak ada satupun yang bisa menyangkal kenyataan di hadapan mereka. Aku membuka lembar bukti transfer satu persatu di hadapan mereka. Kutunjukkan pula kontrak yang ditandatangani Dimas. Lengkap dengan cap notaris. Semua legal, sah, tak terbantahkan. Suasana di ruangan itu berubah menjadi ruang interogasi,
Dan aku berdiri sebagai jaksa yang tak perlu lagi berteriak untuk membuat lawan merasa kalah. Setelah 15 menit yang terasa seperti 5 jam bagi mereka, aku menutup map itu kembali. Saya tidak akan lama. Saya tahu rasa malu itu menular. Tapi saya hanya ingin memastikan bahwa kalian tahu kebenaran. Dan jangan pernah lagi memandang saya sebagai perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Dengan langkah yang sama elegannya, aku berbalik dan berjalan keluar. Tak ada satupun dari mereka yang mengejarku. Tak ada satu suara pun yang sanggup membantah. Yang ada hanya suara langkah kakiku, yang semakin menjauh, semakin tegas, dan semakin menyakitkan bagi mereka yang selama ini percaya bahwa aku tak akan pernah bangkit. Malam itu, bukan hanya Dimas yang kehilangan wajah, tapi seluruh keluarganya yang dulu mengangkat dagu tinggi-tinggi kini tak lagi sanggup menatap siapapun. Dan aku bahkan belum mengeluarkan kartu as terakhirku. Aku berdiri di luar gedung hotel dengan angin malam yang menyapu rambutku perlahan. Sinar lampu dari foyer utama memantulkan kilau samar di wajahku yang masih tenang. Tapi dada ini penuh dengan degupan yang tak bisa dihitung. Bukan karena takut, tapi karena malam ini aku benar-benar telah berdiri sebagai diriku yang baru. Diriku yang dulu mereka remehkan, injak, hina, dan lempar pergi seperti barang usang, kini berdiri di titik yang tak bisa mereka capai meski mereka merangkak. Dari kejauhan, suara gaduh mulai terdengar. Beberapa tamu mulai keluar dari ballroom dengan wajah penuh kehebohan. Sebagian membuka ponsel dan membaca notifikasi yang mungkin berisi rekaman kejadian saat aku menyita mobil dan barang Dimas. Ya, tentu saja rekaman itu menyebar. Aku tahu betul pesta Dimas pasti penuh dengan tamu pencitraan. Dan pasti salah satunya merekam kejadian tadi dan sudah viral di media sosial. Tak perlu waktu lama. Dunia sudah tahu siapa Dimas sebenarnya. Dan benar saja, salah satu tamu, seorang pria berbadan besar dengan tuxedo biru, berjalan terburu-buru sambil menelepon. Bro, lu gak akan percaya. Tadi itu mantan istrinya Dimas. Dia nyita mobil Alphardnya di tengah pesta. Sumpah, gua kira drama sinetron. Tapi ini nyata. Aku hampir tersenyum. Tapi tak lama kemudian, langkah sepatu tinggi terdengar tergesa dari arah lift. Seorang perempuan bergaun merah marun dengan rambut dicatok sempurna dan make-up mahal mendekat padaku dengan ekspresi syok sekaligus kebakaran emosi. Nadia, istri baru Dimas. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena harga dirinya sedang diinjak dari arah yang tak pernah dia perhitungkan. Dari aku, perempuan yang dulu dia anggap kalah segalanya. Apa maksudmu datang ke sini dan merusak acara kami? Apa kau gila? Nadia berteriak dengan suara melengking. Suaranya nyaring menembus langit malam. Aku tetap tenang, menatap matanya langsung tanpa gentar. Aku tidak merusak apapun. Justru aku datang mengambil apa yang selama ini kalian nikmati dari hasil uangku. Itu mobil, jam tangan, dan barang-barang mewah itu milik siapa? Nadia? Suamimu tak punya sepeser pun untuk membelinya. Itu dari aku. Dari kerja kerasku. Kau cemburu, ya? Iri karena aku yang akhirnya dipilih Dimas. Dia mencoba menyerangku secara personal. Aku tertawa kecil, bukan karena geli, tapi karena betapa menyedihkannya dia masih berpikir bahwa ini tentang dipilih. Sayang, ucapku tenang, kau tidak dipilih karena kau lebih baik. Kau dipilih karena aku sudah selesai dengan sampah bernama Dimas. Dia bukan hadiah. Dia beban yang baru saja kau warisi. Dan hari ini, beban itu telah aku tarik dukungannya. Kau sekarang sendirian menanggungnya. Wajah Nadia pucat. Lalu tiba-tiba dia mendekat, menunjuk wajahku. Jangan berpikir kamu menang. Aku menangkis jarinya pelan. Aku tidak berpikir. Nadia, aku tahu aku menang. Karena pemenang tidak perlu membuktikan apa-apa. Fakta berbicara. Media sudah mencium ini. Besok namamu dan nama Dimas akan bersanding di semua portal gosip dengan judul Pasangan Mewah Hidup dari Fasilitas Mantan Istri. Rasakan. Ini baru permulaan. Langkah kaki lain datang dari arah belakang.
Dimas, dengan wajah kacau, dasinya sudah dilepas, rambutnya berantakan, dan ekspresi panik tak tertolong. Kamu mau apa lagi sih, Naura? Kenapa harus sampai sejahat ini? Aku menatapnya tajam, lebih tajam dari sembilu yang pernah mereka tancapkan ke hatiku dulu. Kamu tahu, Dim, aku diam bertahun-tahun. Kamu pikir aku nggak tahu kamu pakai namaku buat ajukan kredit mobil? Kamu pikir aku nggak tahu kamu masih pakai rekeningku buat transaksimu selama ini? Aku diam karena aku masih punya rasa. Tapi kamu ludahi itu semua dengan sombongnya menikah tanpa menyelesaikan utang, tanpa permintaan maaf, malah menyombong di pesta seolah kamu berhasil. Malam ini aku tutup semua akses itu. Semua fasilitasku kamu pakai ilegal, dan aku pastikan kamu akan kena pasal. Aku tak hanya jatuhkan harga dirimu, tapi aku akan seret kamu ke hukum. Ini urusan serius. Wajah Dimas seperti kehilangan darah. Nadia mulai gemetar di sampingnya. Aku berjalan mendekat untuk terakhir kalinya malam itu, menatap mereka berdua dengan penuh kewibawaan dan kata-kata yang menusuk. Kalian pikir aku perempuan lemah yang bisa kalian injak? Salah besar. Aku adalah akhir dari kesombongan kalian. Dan percaya padaku, ini baru awal. Aku berbalik. Dan saat aku hampir masuk ke mobil, seorang pria tinggi berjas hitam membukakan pintu untukku. Sopir pribadi. Di belakangnya, mobil Range Rover dan satu Bentley terparkir elegan. Aku masuk tanpa menoleh ke belakang. Tapi dari kaca, aku lihat Nadia hampir jatuh terduduk. Dimas menunduk. Dan seluruh dunia mereka yang dibangun di atas kebohongan akhirnya mulai runtuh malam ini. Aku melaju. Dan hidupku baru saja dimulai. Malam telah berganti. Tapi luka yang mereka gali dengan mulut dan tindakan masih terasa hangat. Aku duduk di ruang kerja apartemen penthouse milikku. Lampu-lampu kota memantulkan pantulan cahaya dari kaca jendela yang membentang sepanjang dinding. Di meja, berkas-berkas legalitas dan laporan aset Dimas menumpuk rapi. Semuanya telah kupegang. Semua data keuangan, catatan transaksi gelap, dan bukti penggunaan namaku tanpa izin, tersusun rapi menunggu waktunya untuk digunakan. Bukan balas dendam biasa. Ini adalah penghabisan. Telepon genggamku berdering. Bu Naura, kami sudah kirim surat peringatan pertama ke alamat yang tertera. Kami juga sedang menyusun laporan polisi untuk tindak pidana penyalahgunaan identitas dan penipuan berkedok pinjaman pribadi, ucap suara pengacara dari seberang. Aku menatap ke arah tumpukan bukti. Bagus. Sertakan juga catatan pemindahan aset yang dia lakukan diam-diam dari rekening bisnis atas nama gabungan kami dulu. Dia pikir aku nggak tahu. Tapi aku diam selama ini karena aku masih memegang harga diriku. Sekarang waktunya dia tahu rasa. Begitu panggilan berakhir, aku menyesap kopi hangat yang sudah mulai mendingin. Pikiranku kembali ke malam tadi. Wajah Nadia yang pucat, tubuhnya yang gemetar, dan suara Dimas yang putus asa seperti melodi kehancuran yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Dan kini, semua menjadi nyata. Tapi ini belum selesai. Pagi harinya, media sosial meledak. Judul-judul besar bertebaran di beranda. Mantan istri seret mobil mewah dan fasilitas dari pesta pernikahan Dimas dan Nadia. Skandal mantan pasangan viral. Naura siap polisikan Dimas atas penyalahgunaan nama dan aset. Jet pribadi jemput Naura. Mantan suami terlilit utang dan tertangkap kamera tertunduk malu. Aku menerima ratusan DM. Beberapa dari teman lama, banyak juga dari orang-orang yang dulu dia melihatku disiksa secara mental dalam rumah tangga, kini menuliskan pujian dan simpati. Tapi bagiku, ini bukan tentang pujian. Ini adalah keadilan. Tak lama, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Naura, kita bisa bicara. Dimas. Aku tak menjawab. Aku membiarkannya menggantung. Biar dia merasa tak penting. Biar dia tahu posisinya bukan lagi sebagai pihak yang pantas mendapatkan hak bicara. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, dia akan datang padaku, memohon,
menangis, dan mencoba mengemis simpati. Tapi pintu itu sudah kututup dengan kunci berlapis baja. Hari itu juga, aku dan tim kuasa hukumku menggelar konferensi pers kecil. Di sebuah hotel bintang 5, media berkumpul. Aku tampil dengan setelan blazer putih, riasan flawless, dan sorot mata tajam yang tak pernah mereka lihat dariku sebelumnya. Ini bukan Naura yang dulu menangis di pojokan dapur saat Dimas memaki karena makanan asin. Ini adalah Naura yang bangkit dari reruntuhan dan kini berdiri di podium. Saya di sini bukan untuk balas dendam, ucapku, suaraku tenang tapi tegas. Saya di sini untuk memperjuangkan keadilan yang selama ini dilupakan. Untuk semua perempuan yang pernah didiamkan suaranya, ditertawakan penderitaannya, dan dikhianati tanpa ampun. Saya adalah suara mereka. Wartawan memotret. Blitz kamera berkedip-kedip. Lalu salah satu dari mereka bertanya, apakah benar Anda akan menuntut Dimas secara hukum? Aku tersenyum kecil. Saya tidak mengancam. Saya melangkah. Dan hukum akan berjalan. Siang itu, satu surat resmi masuk ke kantor firma hukum tempat Dimas bekerja. Permintaan klarifikasi mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan nama dalam transaksi ilegal. Reputasinya yang selama ini dibanggakan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa klien membatalkan kontrak. Rekan-rekannya mulai menjaga jarak. Dan di rumah barunya, Nadia mulai merasa bahwa menang bukanlah seperti yang dia bayangkan. Sementara itu aku melangkah ke galeri seni. Tempat favoritku saat dulu masih mencoba meredam luka pernikahan. Hari ini aku berdiri di depan lukisan abstrak yang pernah kulukis saat merasa tak berarti, dan kurasa, aku harus menyimpannya sebagai pengingat. Pengingat bahwa bahkan dari goresan tak terarah pun bisa lahir karya yang bernilai tinggi, sama seperti hidupku. Ruang tamu apartemenku dipenuhi aroma kopi Arabica dan tumpukan dokumen legal yang sudah tertata rapi di atas meja marmer. Di hadapanku, pengacara senior bernama Bu Retno menatap dengan tajam namun penuh hormat. Tangannya memegang surat gugatan resmi yang akan menjadi batu pertama runtuhnya topeng Dimas di hadapan hukum dan masyarakat. Aku menatap berkas itu tanpa gentar. Ini bukan lagi tentang amarah. Ini tentang keadilan yang selama ini ditahan di balik air mata dan diamku. Ini akan menjadi awal yang panjang, Bu Naura. Tapi kami siap mengawal sampai titik terakhir, ujar Bu Retno tegas. Aku mengangguk. Saya tidak butuh dikasihani. Saya hanya ingin dia belajar bahwa tidak semua perempuan bisa diinjak seenaknya lalu berharap akan tetap diam. Begitu tanda tanganku menempel di halaman terakhir, lembar itu menjadi simbol berakhirnya pengampunan. Aku sudah memberinya cukup waktu. Terlalu cukup. Tapi semua ada batasnya. Dan hari ini, batas itu kulewati dengan keyakinan penuh bahwa dia pantas menerima semuanya. Tak lama, sebuah pesan dari asistennya masuk. Pak Dimas sedang dalam tekanan besar. Kantor mengirimkan pengacara internal untuk membantunya. Mereka butuh waktu bicara dengan ibu secara baik-baik. Aku tak membalas. Karena yang akan bicara nanti bukan aku, tapi pasal-pasal hukum yang dia abaikan selama ini. Di hari yang sama, kuputuskan untuk melakukan satu langkah besar. Menarik aset yang selama ini masih digunakan Dimas. Mobil sport yang dulu dia pakai pamer ke media sosial sebagai hasil kerja kerasnya. Padahal dibeli dengan dana gabungan saat kami masih menikah. Jam tangan Rolex yang dia hadiahkan ke dirinya sendiri. Padahal dibayar dari kartu kredit atas namaku. Bahkan satu unit apartemen kecil yang atas nama ibunya. Padahal aku yang cicil. Kali ini, kuajak tim eksekusi langsung ke lokasi di mana Dimas dan Nadia sedang menikmati makan siang keluarga di restoran rooftop hotel mewah. Momen ini kutunggu. Karena tak ada pelajaran yang lebih pahit daripada kehancuran harga diri di hadapan orang yang selama ini dia banggakan. Saat mobil derek tiba, Nadia baru saja menyuapkan potongan salmon ke mulut Dimas. Aku melangkah pelan, penuh wibawa, dengan blazer hitam dan sepatu high heels merah marun. Semua mata menoleh, termasuk Dimas yang seketika kehilangan warna wajahnya. Nadia menoleh dengan alis berkerut,
mencoba memahami situasi. Hingga seorang petugas menunjukkan surat eksekusi penarikan aset. Maaf, ini mobil atas nama Bu Naura. Berdasarkan dokumen hukum dan hasil sidang pra-eksekusi, kendaraan ini sah dimiliki oleh Ibu. Kami tarik sekarang juga. Dimas bangkit dari kursinya. Naura, kamu nggak perlu begini di depan Nadia dan keluarganya. Aku tersenyum dingin. Justru ini tempat yang paling pas. Karena kamu suka pamer di depan mereka. Biar mereka tahu kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Nadia bangkit. Naura, kamu cuma mantan. Jangan bawa-bawa masa lalu ke sini. Aku menatapnya tajam. Sayang, ini bukan masa lalu. Ini konsekuensi dari perampasan dan penipuan yang kamu dan suamimu lakukan. Aku diam bukan berarti kalah. Aku diam karena aku menyusun semuanya. Sekarang waktunya kalian menelan semuanya. Mobil derek menarik mobil mewah itu perlahan. Mata Dimas merah, Nadia shock, dan keluarganya sibuk saling berbisik dengan wajah malu. Fotografer dan jurnalis yang sengaja kupanggil dari media gosip pun dengan lihai menangkap momen itu. Kamera menyala, sorotan merekam wajah-wajah panik mereka tanpa sensor. Dan aku berdiri dengan kepala tegak. Karena hari ini, satu bagian dari keadilan telah kukembalikan pada tempatnya. Keesokan harinya, dunia maya meledak. Video penarikan mobil mewah Dimas yang ditarik langsung di hadapan istri barunya menyebar begitu cepat bagaikan api menyambar bensin. Judul-judul artikel clickbait bermunculan, mantan istri kaya raya tarik aset suami di depan istri barunya. Atau, balas dendam elegan. Mobil mewah suami direbut mantan di depan umum. Dan semua netizen menyerbu kolom komentar dengan satu suara. Puas. Nadia mengunci diri di apartemen. Ponselnya nyaris tak berhenti berdering. Sponsor kosmetik yang selama ini memberinya fasilitas endorse mulai menarik diri. Salah satu perusahaan bahkan sudah mengirimkan email pemberitahuan bahwa kerjasama mereka dihentikan karena terkait citra publik yang memburuk. Di sisi lain, Dimas lebih hancur. Bos di perusahaannya, yang semula mengandalkan Dimas sebagai manajer marketing paling flamboyan, mulai mempertimbangkan pemecatan. Alasannya bukan hanya reputasi, tapi juga ketidakjujuran dalam laporan keuangan yang baru-baru ini terbongkar setelah pihak internal mulai mencurigai gaya hidupnya yang terlalu wah untuk gaji pokoknya. Aku tidak senang atas penderitaan mereka. Tapi aku juga tidak menyesal. Karena ini bukan soal balas dendam picisan. Ini tentang pelajaran yang harus mereka terima agar berhenti mempermainkan orang lain seenaknya. Tentang pengembalian harga diri yang dulu mereka injak-injak di depan banyak mata. Siang itu, aku menerima undangan dari salah satu stasiun televisi swasta nasional untuk menghadiri talk show bertajuk Perempuan dan Hak Pasca Perceraian. Mereka tertarik mengangkat kisahku. Aku mempertimbangkan tawaran itu cukup lama sebelum akhirnya mengiyakan. Bukan untuk eksistensi, tapi untuk memberi suara bagi banyak perempuan di luar sana yang mungkin masih memilih dia meskipun telah dikhianati dan dirugikan secara hukum dan moral. Hari talk show tiba. Aku datang dengan tenang, mengenakan dress navy gelap dengan scarf emas melilit leherku. Wajahku dipulas make up natural. Rambut disisir rapi. Tak ada dendam dalam langkahku. Hanya ketegasan dan keberanian yang dulu sempat direbut oleh trauma. Pembawa acara memperkenalkanku dengan penuh hormat. Dan pertanyaan pertama yang diajukan justru sangat tajam. Ibu Naura, kenapa menunggu begitu lama untuk melakukan semua ini? Aku menarik napas sejenak. Karena dulu saya terlalu sibuk menyembuhkan diri saya sendiri. Tapi setelah pulih, saya sadar bahwa keadilan tidak akan datang kalau kita tidak menjemputnya. Ruang studio sunyi. Penonton tercengang. Sorotan kamera menyorot wajahku yang tak lagi menunjukkan luka, tapi kekuatan. Di belakang layar, tim produksi berbisik. Dia bukan korban, dia penyintas. Dan sekarang, dia ikon. Setelah acara itu tayang, pesan-pesan dari perempuan yang tidak kukenal masuk ke akun media sosialku. Mereka bercerita tentang perlakuan mantan suami, tentang mertua yang menginjak harga diri mereka,
dan tentang keberanian yang entah kemana menghilang. Satu pesan membuatku diam agak lama. Kak, saya sedang di posisi seperti kakak dulu. Saya nggak tahu harus apa. Tapi setelah lihat kakak berdiri setegak itu di depan kamera, saya jadi percaya bahwa saya juga bisa keluar dari neraka rumah tangga ini. Mataku berkaca-kaca. Karena aku tahu, pesan itu bukan hanya untukku, tapi untuk diriku yang dulu, yang takut, yang bingung, yang pernah memilih bertahan di antara reruntuhan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka laptopku dan menuliskan satu baris kalimat yang selama ini ingin sekali kutulis. Naura, kamu sudah tidak kalah lagi. Dimas semakin terpojok. Setelah mobil mewah ditarik dan rumah kontrakan mulai digunjingkan tetangga, kini tekanan datang dari keluarga barunya. Mertua perempuannya, seorang wanita ambisius yang mengaku berasal dari keturunan ningrat daerah, mendatangi Dimas dan Nadia pagi itu dengan wajah murka yang nyaris tak bisa disembunyikan. Di mana harga dirimu sebagai suami, Dimas? Apa benar kamu berutang sebesar 1,5 miliar ke mantan istrimu? Nadia yang baru keluar dari kamar mandi sontak membeku. Ia tak menyangka ibunya sendiri akan bicara sekeras ini. Bu, aku bisa jelaskan. Suara Dimas gemetar. Apa yang mau kamu jelaskan? Hutang itu sah secara hukum. Semua netizen sudah tahu. Bahkan nama keluarga kita tercoreng di mana-mana. Teman-teman arisan saya sudah mengirim video. Mereka menertawakan kita. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan, Dimas? Kau bukan hanya mempermalukan dirimu, tapi kami semua. Bentakan wanita parubaya itu membelah suasana pagi yang hening di rumah megah hasil pinjaman leasing itu. Nadia yang biasanya sok kuat hanya bisa berdiri di sudut ruangan dengan mata merah. Ia mulai sadar, citra glamor yang ia pertahankan di Instagram hanya menutupi kenyataan bahwa ia adalah istri dari laki-laki yang berbohong dan mencuri dari masa lalu. Sementara itu, aku duduk tenang di ruang kerjaku. Di hadapanku ada seorang pengacara muda dengan tatapan tajam dan senyum datar. Kita bisa kirimkan bukti-bukti lengkap ini ke media mainstream, Kak. Atau kita bisa mulai dari influencer hukum yang sedang naik daun itu, agar narasi kakak tak disalahartikan lagi. Aku mengangguk. Kita kirim ke semuanya. Aku tak mau mereka lari lagi. Aku mau seluruh masyarakat tahu, kalau keadilan kadang harus dijemput dengan tangan sendiri. Siang itu, berbagai akun hukum populer di media sosial mengunggah kronologi lengkap, surat perjanjian utang, bukti transfer bertahap dari rekeningku ke Dimas, rincian cicilan yang macet sejak setahun lalu, hingga tangkapan layar chat Dimas yang dulu memohon agar aku membantunya, sekali ini saja, demi anak. Komentar membanjiri setiap unggahan. Ini bukan mantan suami, ini lintah darat. Respect sama Kak Naura. Elegan banget caranya menuntut hak. Kenapa masih banyak wanita seperti Nadia yang mau sama laki-laki kayak gini sih? Dimas harusnya malu. Satu-satunya harta dia cuma ego. Tak lama kemudian, sebuah kabar muncul. Perusahaan tempat Dimas bekerja mengumumkan bahwa mereka secara resmi memberhentikan Dimas karena pelanggaran integritas dan pencemaran nama baik institusi. Dunia Dimas runtuh. Aku menerima surat resmi dari firma hukum pihak Nadia. Mereka meminta damai dan penghapusan bukti dari publik dengan dalih menjaga kehormatan keluarga besar mereka. Tapi aku menolak. Aku tidak ingin menuntut mereka sampai mati. Aku hanya ingin satu, keadilan ditegakkan dan harga diriku dikembalikan, ucapku pada pengacaraku. Ia mengangguk dengan senyum penuh penghargaan. Dan itu sudah tercapai, Kak. Bahkan lebih dari itu. Malamnya, aku membuka pesan dari seseorang yang mengaku sebagai adik ipar Nadia. Ia menulis, Mbak, maafkan keluargaku. Mereka terlalu buta dengan status sosial sampai tak bisa lihat siapa yang benar. Tapi saya bangga, karena Mbak Naura buktikan kalau perempuan juga bisa menuntut haknya tanpa harus jatuh. Aku hanya menatap layar dengan perasaan bercampur. Aku tidak bangga atas kehancuran orang lain. Tapi aku lega karena akhirnya aku bisa berdiri tegak, tanpa lagi menyembunyikan air mata, tanpa perlu pura-pura kuat.
Karena kini aku memang benar-benar kuat. Dan Dimas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tak bisa lagi bersembunyi di balik kata suami. Hari itu, matahari belum tinggi ketika sebuah mobil hitam dengan logo institusi hukum berhenti di depan rumah besar tempat Dimas dan Nadia tinggal. Di balik pagar besi yang dulunya dibuka dengan senyum angkuh oleh Nadia, kini muncul tatapan resah dari balik jendela tirai putih. Nadia berdiri di ruang tengah dengan wajah pucat pasi, mengenakan daster satin mahal yang sudah tak lagi mampu menyembunyikan kecemasannya. Ia tahu hari ini akan datang, tapi tidak menyangka akan secepat ini. Salah satu petugas turun, membuka map tebal berisi dokumen eksekusi pengadilan. Dengan ketukan 3 kali di pagar, mereka mengumumkan dengan suara lantang bahwa rumah ini resmi masuk dalam daftar sita jaminan pengembalian utang atas nama Dimas Wijaya sesuai keputusan pengadilan tingkat akhir. Nadia jatuh terduduk. Apa-apaan ini? Rumah ini milik kami. Ini dibeli atas nama saya juga. Tangisnya pecah, tapi petugas tetap tegas. Maaf, Bu. Berdasarkan data kepemilikan, rumah ini dibeli atas nama Bapak Dimas Wijaya dan menjadi bagian dari aset sitaan karena digunakan sebagai jaminan pribadi. Kami hanya menjalankan keputusan hukum. Dimas tak berani muncul. Ia bersembunyi di lantai atas, menyaksikan dari celah jendela saat para tetangga mulai berkerumun. Video dari salah satu warga langsung tersebar ke grup WhatsApp komplek. Rumah Dimas disita. Mantan istrinya tagih 1,5 M. Gila sih perempuan itu. Tapi salut. Sementara itu, aku duduk di depan layar laptop, memantau prosesnya secara real-time melalui live stream dari pengacara. Aku tak bersorak, tapi air mataku jatuh perlahan. Ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang menagih harga diriku yang selama ini diinjak-injak, diludahi, dan ditertawakan di balik tawa sinis keluarga mereka. Aku masih ingat betul bagaimana dulu Nadia berkata dengan santai, "Kamu nggak bakal bisa apa-apa, Naura. Kamu cuma mantan." Aku sekarang yang punya dia, punya hartanya, dan punya status resminya. Tapi hari ini, dia berdiri di depan petugas hukum dengan mata sembab dan tubuh gemetar, menyaksikan nama suaminya dipanggil keras, bukan untuk menerima penghargaan, tapi untuk menyelesaikan utang. Beberapa barang mulai dikeluarkan. Kursi mewah, meja marmer, koleksi tas dan sepatu branded yang dulu Nadia pamerkan di media sosialnya. Semua ditandai dengan stiker inventaris. Tak ada yang bisa diselamatkan. Nadia mencoba menelepon ibunya, tapi ponsel dimatikan. Keluarga besar mereka mulai menjauh setelah semua ini menjadi skandal publik. Mereka tak sudi reputasi mereka tercoreng hanya karena menantu mereka ternyata pecundang. Dimas akhirnya turun dengan langkah gontai dan wajah lusuh. Ia mencoba berbicara pada petugas, mencoba menawar waktu. Tapi surat perintah pengadilan adalah mutlak. Kalau Bapak ingin menunda, silakan ajukan permohonan ke pengadilan. Tapi hari ini tetap kami kosongkan sebagian aset bergerak, dan stiker sita tetap ditempel. Di depan rumah, beberapa warga mulai bersorak lirih. Bukan karena benci, tapi karena terlalu lama mereka menyaksikan keluarga ini pamer, menindas, dan seolah sempurna. Mereka senang akhirnya kebenaran menang. Aku menutup laptop dengan perasaan campur aduk. Bukan karena puas melihat penderitaan, tapi karena akhirnya aku menang. Bukan dengan teriakan, bukan dengan makian, tapi dengan hukum dan bukti. Dan malam itu, aku menerima satu pesan lagi dari seseorang yang ternyata mantan pegawai Dimas dulu. "Mbak, aku resign gara-gara dulu dihina sama dia. Tapi aku lihat perjuangan Mbak dari awal, dan aku bangga banget. Hari ini aku rayakan kemenangan Mbak sebagai kemenangan semua orang yang pernah diinjak oleh Dimas." Aku tersenyum. Keadilan itu butuh waktu, tapi begitu datang, ia tak meninggalkan satupun pintu untuk berdusta. Dan Dimas, hari ini, tak hanya kehilangan hartanya, tapi juga harga dirinya. Dimas duduk di ruang kerjanya yang kini kosong, berantakan, hanya menyisakan beberapa dokumen berserakan dan meja kerja kayu yang tak lagi tampak berkelas.
Ia memandangi lembaran surat perintah pengosongan rumah yang baru saja ditandatangani petugas kemarin. Kemarahannya tak tertahankan. Ia mencengkram kertas itu, meremasnya hingga robek, lalu melempar ke dinding sambil berteriak, "Aku nggak akan biarkan perempuan itu menang seenaknya. Aku akan gugat dia balik. Akan kubuktikan dia fitnah." Nadia yang duduk di sofa ruang tamu pun langsung berdiri, masih mengenakan piyama tipis dan rambut acak-acakan. "Gugat balik? Kamu mau lawan hukum? Dim? Itu semua ada buktinya. Dia punya semua transfer, kontrak, bahkan rekaman kamu akui hutang itu di voice note. Kita kalah mutlak." "Diam," bentak Dimas keras. "Aku tahu caranya. Aku masih punya kenalan di kejaksaan. Aku bisa putar balik semua ini." Tanpa menunggu lebih lama, Dimas menghubungi seorang pengacara lama yang dulu sering membantunya mengakali berbagai celah legal. Namun kali ini, panggilan telepon hanya dijawab datar. "Maaf, Pak Dimas. Kasus Bapak sudah terlalu ramai. Kami tidak bisa bersentuhan dengan kasus yang jadi perhatian publik." Bunyi tut-tut menjadi simbol bahwa semua koneksi Dimas mulai meninggalkannya satu persatu. Ia tak menyerah. Ia membuka kembali file lama, mencoba merancang gugatan balik atas dugaan manipulasi dokumen, pencemaran nama baik, dan pemalsuan aset. Ia pikir, mungkin dengan cara itu bisa menghancurkan balik reputasi Naura. Tapi yang ia tak tahu, saat dia mempersiapkan gugatan itu, tim hukum Naura justru sudah lebih dulu menyerahkan laporan tambahan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang atas aset Dimas yang tak pernah dilaporkan selama menikah. 2 hari setelah niatnya menggugat balik, Dimas didatangi petugas dari PPATK dan Kejaksaan. Bukan hanya disita, tapi kini ia juga harus menjalani pemeriksaan karena ada aliran dana mencurigakan senilai lebih dari 3,2 miliar yang tidak pernah dilaporkan dalam SPT dan tidak sesuai dengan penghasilan resminya selama 3 tahun terakhir. Terlebih lagi, 2 aset mobil mewah yang kini atas nama Nadia ternyata dibeli dengan dana dari rekening yang saat itu masih gabungan dengan Naura. Naura sendiri hanya tersenyum membaca berita itu dari layar ponselnya. Ia tahu ini bukan denda murahan, tapi proses panjang dari keadilan yang selama ini ditunda. Dimas tidak hanya melukai dirinya sebagai istri, tapi juga memalsukan keuangan rumah tangga, menyembunyikan investasi, dan menyalahgunakan trust yang dulu ia tanamkan. Hari itu, publik kembali heboh. Judul berita beredar di mana-mana. Mantan suami Naura diperiksa atas dugaan penggelapan jet pribadi sang mantan istri jadi simbol balas dendam paling elegan. Terkuak. Dimas Wijaya simpan aset bodong selama pernikahan, ini tanggapan sang mantan istri. Netizen membanjiri kolom komentar. "Fix ini cowok nggak bisa dipercaya. Dulu aku kira mantannya lebay. Ternyata benar semua. Perempuan kayak Naura nih yang harusnya jadi inspirasi. Lawan bukan dengan mulut tapi pakai data dan keadilan. Ini baru klasi revenge. Gua sampai go sebums." Sementara itu, Nadia mulai merasakan tekanan dari segala arah. Orang tuanya memutus akses dana. Adik-adiknya mulai menjauh. Teman-teman sosialitanya menghapus foto-foto pesta mereka bersama. Bahkan grup arisan elit mengeluarkannya secara diam-diam. Ia mencoba menghubungi Dimas, yang kini semakin tenggelam dalam kepanikan. Tak ada lagi rencana menggugat balik. Kini yang ada hanya harapan agar tidak masuk penjara. Di sisi lain, Naura mulai bersiap kembali bekerja. Ia mengenakan jas hitam elegan, melangkah percaya diri menuju kantor pusat perusahaannya. Semua staf berdiri memberi hormat. Ia bukan hanya mantan istri yang ditinggalkan, tapi kini menjadi simbol dari kekuatan perempuan yang bangkit dari kehancuran. "Bu Naura, maaf, ada satu dokumen lagi yang perlu ditandatangani," ucap sekretarisnya. "Boleh saya lihat?" Itu adalah dokumen final untuk pengalihan aset properti atas nama Dimas menjadi milik Naura secara penuh, sesuai perjanjian pengadilan atas kompensasi hutang. Naura menandatanganinya dengan tenang. "Tolong kirim salinannya ke pengacara Dimas. Hari ini juga." Dan di saat yang sama,
Dimas menerima dokumen itu di tangannya yang gemetar. Surat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan egonya hingga tak bersisa. Di pojok ruang tamu yang kini kosong, ia menatap Nadia dan berkata lirih, "Aku benar-benar hancur." Mentari pagi tak lagi terasa hangat bagi Dimas. Di ruang kontrakan sempit yang kini ia tinggali bersama Nadia, yang dulunya adalah istri barunya yang glamor, kini hanya gadis dengan rambut kusut dan wajah tanpa makeup, sunyi membungkus kegelisahan mereka. Dimas duduk mematung di kursi plastik yang goyah. Di hadapannya amplop putih dari kejaksaan tertulis tebal, surat panggilan untuk pemeriksaan lanjutan, dugaan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Tangannya gemetar saat membaca isi surat itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu langkah balas dendam kecil dari mantan istrinya bisa menjelma badai hukum sebesar ini. Nadia yang duduk tak jauh darinya hanya bisa mengatupkan mulutnya dalam-dalam, menahan kalimat menyakitkan yang selama ini ia tahan. Tapi pagi itu, ia tak lagi bisa diam. Semua ini salah kamu, Dimas. Bukan cuma hidupmu yang hancur. Aku juga ikut hancur. Aku ditendang dari komunitas sosialita, dikeluarkan dari manajemen butik ibuku, sekarang bahkan keluarga sendiri tak sudi menampung kita. Hidupku mati. Dimas menggeleng. Ini cuma sementara. Aku bisa lawan balik. Kamu nggak bisa lawan sistem hukum, Dim, potong Nadia tajam. Naura sudah selangkah lebih maju. Dia punya bukti, kekuatan hukum, bahkan dukungan publik. Sedangkan kamu, cuma ego yang kosong. Sementara itu di sisi lain kota, di sebuah gedung tinggi bertingkat 32, Naura duduk anggun di hadapan jendela kaca besar. Pagi itu ia baru saja menerima email penting dari panitia acara Forum Nasional Tahunan bertajuk Women for Justice, mengubah luka menjadi kekuatan. Dalam surat itu, Naura diundang sebagai pembicara utama. Bukan karena status sosialnya, tapi karena perjuangan panjangnya yang kini menjadi sorotan nasional. Perjuangan seorang perempuan yang ditinggal saat rentan, dihancurkan saat percaya, lalu bangkit dengan harga diri dan cerdas memutar balik ketidakadilan. Naura menatap layar laptopnya sejenak, mengingat semua luka yang dulu nyaris membunuhnya. Air mata tak lagi mengalir. Yang kini ia bawa hanya keberanian. Ia membalas undangan itu dengan singkat namun penuh makna. Saya bersedia. Sampai jumpa di panggung keadilan. Media sosial kembali gempar saat poster acara itu dirilis. Foto Naura terpampang di tengah, mengenakan setelan jas biru dongker, dengan tagline, "Dari korban jadi pemimpin, Naura, mantan istri yang balik menang." Komentar membanjiri postingan tersebut. "Perempuan hebat. Gua nangis lihat kisahnya." Akhirnya ada juga perempuan yang balas dendam bukan dengan drama, tapi dengan martabat. Dia tampar semua pelakor yang pikir mereka bisa hidup bahagia di atas penderitaan orang lain. Respect, Mbak Naura. Hari pelaksanaan forum pun tiba. Aula besar diisi lebih dari 500 peserta dari berbagai kalangan. Aktivis hukum, korban KDRT, pejabat pemerintah, dan media. Saat nama Naura dipanggil ke atas panggung, tepuk tangan menggema panjang. Ia melangkah mantap. Sorotan lampu menyinari wajahnya yang kini bersinar bukan karena riasan, tapi karena kekuatan yang muncul dari luka yang ia peluk dengan berani. Nama saya Naura. Saya mantan istri yang ditinggalkan. Tapi saya bukan perempuan lemah. Saya perempuan yang memilih diam saat harga diri diinjak. Tapi kini saya bicara agar tak ada lagi yang diinjak seenaknya. Satu persatu peserta forum menitikkan air mata. Naura tak menjelekkan siapapun. Ia hanya menceritakan perjalanan hukumnya, perjuangan mentalnya, dan bagaimana ia memutuskan tidak tenggelam bersama rasa sakit. Di layar besar, diputar cuplikan dari proses hukum, pengembalian hutang 1,5 miliar, penarikan mobil, dan siaran saat ia datang dijemput jet pribadi, momen yang kini menjadi simbol keadilan dan pembalasan elegan. Saat Naura turun dari panggung, puluhan peserta mendatanginya. Beberapa perempuan memeluknya. Bahkan seorang pejabat Kementerian Perempuan menawarinya posisi sebagai duta perlindungan hukum bagi korban KDRT dan ketidakadilan rumah tangga.
Dan di saat yang sama, di kontrakan sempit yang kini hanya diterangi lampu redup dan hawa panas, Dimas menerima panggilan telepon terakhir dari pengacaranya. "Pak, saya minta maaf. Kami tak bisa lagi membela. Bukti-bukti terlalu kuat. Kami mundur." Dimas hanya terdiam. Ia memejamkan mata, lalu menoleh pada Nadia. Tapi perempuan itu bahkan tak memandangnya lagi. Hari itu, harga dirinya resmi roboh. Bukan oleh teriakan, bukan oleh balasan kasar, tapi oleh fakta yang tak terbantahkan. Gedung pengadilan negeri pagi itu ramai. Wartawan, aktivis, bahkan mahasiswa hukum yang penasaran dengan kasus yang sudah viral ini berkumpul di pelataran. Kamera televisi sudah siaga, reporter sudah memegang mikrofon, dan petugas keamanan meningkatkan penjagaan. Ruang sidang utama disiapkan untuk perkara perdata sekaligus pidana, kasus penggelapan aset pribadi milik mantan istri sah dan penipuan administratif oleh terdakwa, Dimas Arya Putra. Di sisi kanan ruang sidang, duduk seorang pria dengan jas kebesaran, rambut acak-acakan, dan wajah tirus. Itu adalah Dimas. Tak lagi tampan seperti dulu. Tak ada mobil mewah yang menurunkannya pagi ini, hanya motor ojek online yang meninggalkannya dengan lirih. Ia duduk sendiri. Tak ada Nadia, tak ada keluarga barunya. Bahkan pengacaranya kini hanya staf magang dari kantor hukum yang tersisa, setelah firma besar sebelumnya resmi menarik diri karena konflik integritas. Hakim membuka sidang dengan tegas. Jaksa penuntut mulai membacakan dakwaan, dan fakta-fakta pun mengalir deras. Pembuktian bahwa mobil, jam tangan mewah, bahkan deposito senilai ratusan juta yang digunakan Dimas setelah perceraiannya dengan Naura, semuanya masih atas nama Naura. Tindakan Dimas yang tidak mengembalikan dan malah memamerkannya ke publik dikategorikan sebagai penggelapan aset dan pelanggaran undang-undang perdata. Naura hadir pagi itu. Duduk tegak mengenakan setelan formal krem dengan kerudung hitam polos. Tidak berlebihan, tapi setiap tatapannya menusuk. Ia tak berbicara banyak, hanya memberikan keterangan sesuai pertanyaan hakim, namun publik yang hadir bisa melihat, inilah perempuan yang pernah dilukai habis-habisan dan kini berdiri tanpa gentar di hadapan pelakunya. Sementara itu, Nadia, istri baru Dimas, terlihat masuk diam-diam dari pintu belakang ruang sidang. Ia mengenakan masker dan hoodie, duduk di barisan belakang. Matanya memandangi Dimas yang tertunduk diam. Tapi tak ada air mata. Yang ada hanya rasa getir dan kecewa yang menggerogoti. Puncak babak ini terjadi saat hakim memutar video dokumentasi yang menjadi bukti visual. Saat Naura menarik mobil mewah dan jam tangan Dimas di depan keluarga barunya. Ekspresi ketakutan Dimas, kemarahan Nadia, dan keterkejutan mertuanya, semuanya terdokumentasi rapi. Bahkan video itu menjadi bukti kuat bahwa Dimas tak memiliki surat sah atas mobil tersebut dan menggunakan plat palsu setelah diubah diam-diam. "Saudara Dimas," kata hakim, "apa Anda sadar bahwa semua ini bisa Anda hindari jika Anda menandatangani surat penyerahan aset dan menyelesaikan hutang secara kekeluargaan?" Dimas tak menjawab, hanya menunduk, tapi matanya basah. Mungkin bukan karena malu, tapi karena menyadari tak ada satupun orang yang kini berdiri untuknya. Setelah sidang diskors untuk istirahat siang, Nadia mendekati Dimas di lorong belakang gedung. Percakapan mereka hanya berlangsung beberapa menit, tapi isinya menghancurkan dunia Dimas lebih dari sidang itu sendiri. "Aku akan pergi dari hidupmu, Dimas. Aku sudah cukup dipermalukan. Bahkan ibuku menyuruhku pulang, tapi bukan sebagai istri. Sebagai anak yang gagal. Kamu pikir aku bisa hidup dari belas kasihanmu sekarang? Aku bukan Naura yang kuat. Aku nggak punya mental sekuat dia. Tapi aku tahu kapan harus berhenti dari hubungan yang menyeretku ke lubang paling dalam." Dimas tercekat. "Jadi kamu mau ninggalin aku? Sekarang? Saat aku butuh kamu?" Nadia menatapnya tajam. "Dulu kamu tinggalkan istrimu saat dia lemah. Sekarang kamu lemah, dan berharap aku bertahan? Kamu lupa, hidup itu mutar. Aku nggak kuat. Dim, ini terakhir kita ketemu. Aku mau hidupku balik. Biar kamu selesaikan semua ini sendiri."
Nadia pergi, tak menoleh. Dan Dimas untuk pertama kalinya menangis di tempat umum, tanpa bisa menyembunyikan wajahnya dari kamera wartawan yang kini mulai menyadari siapa pria lusuh itu. Sementara itu, Naura naik ke mobil hitam milik tim hukumnya. Seorang reporter mendekat dan bertanya, "Bu Naura, apa Anda puas dengan apa yang terjadi pada Dimas?" Naura hanya tersenyum kecil. "Ini bukan tentang puas. Ini tentang menegakkan kembali keadilan dan martabat yang dulu diinjak. Saya tidak pernah ingin menjatuhkan dia. Saya hanya ingin dia bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Dan itu cukup." Jawaban itu tersebar luas, viral di media sosial. Naura dipuji bukan hanya karena elegan dalam balas dendam, tapi juga karena tak menari-nari di atas penderitaan orang yang telah menjatuhkannya. Ia berdiri dengan martabat, dan itu jauh lebih menyakitkan bagi musuh-musuhnya dibanding teriakan atau dendam berapi-api. Seminggu setelah sidang pertama, atmosfer publik semakin panas. Media online, televisi nasional, dan akun-akun gosip Instagram terus mengangkat berita persidangan Dimas Arya Putra versus Naura Fadilah. Tapi yang membuat situasi semakin mencekam bukan hanya isi sidang, melainkan efek domino yang mulai terjadi di luar ruang pengadilan. Media sosial dipenuhi potongan video, cuplikan pernyataan Naura, dan tangkapan layar bukti keuangan yang menyudutkan Dimas. Bahkan banyak warganet mengungkap bahwa mereka pernah menjadi korban penipuan kecil-kecilan yang dilakukan Dimas melalui investasi fiktif dan pengalihan barang jaminan yang tidak pernah ditepati. Fakta-fakta masa lalu Dimas yang selama ini terkubur mulai muncul satu persatu seperti bangkai yang mencuat di permukaan. Orang-orang yang pernah diam, kini mulai bicara. Mantan teman bisnis, mantan klien, bahkan mantan pacarnya sebelum menikah dengan Naura menuliskan kisah-kisah kelam yang menambah panjang daftar dosa Dimas. Semua memberatkan. Semua memalukan. Hari putusan setelah tiba. Gedung pengadilan kembali dipenuhi massa. Kali ini tak hanya jurnalis, tapi juga demonstran dari organisasi perempuan, komunitas korban investasi bodong, dan LSM anti kekerasan finansial dalam rumah tangga. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, "Tangkap Dimas Arya Putra," dan "Aset istri bukan hak suami." Dimas tiba dengan langkah lunglai. Tak ada lagi mobil. Tak ada Nadia. Tak ada keluarga barunya. Bahkan pengacaranya hanya menemaninya karena sudah dibayar lunas sejak awal. Tak ada simpati di mata siapapun. Semua hanya melihatnya sebagai simbol kesombongan yang akhirnya terhempas ke bumi. Naura datang bersama pengacaranya dan asisten hukum. Kali ini ia mengenakan setelan abu-abu gelap dengan kerudung sederhana. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat dirinya semakin mencolok di tengah kegaduhan. Sorot mata Naura tetap tenang. Tak ada amarah. Tak ada kebencian. Yang ada hanya kekuatan. Hakim memulai persidangan dengan mengetuk palu 3 kali. Hari ini, pengadilan akan menyampaikan keputusan sela atas gugatan perdata penggelapan aset dan permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh pihak penggugat, Nyonya Naura Fadilah, kata hakim. Ia melanjutkan, setelah mempertimbangkan bukti kepemilikan sah, bukti transfer, keterangan saksi, serta video visual yang telah diajukan, pengadilan memutuskan bahwa mobil SUV mewah, jam tangan mewah merek Swiss, cincin berlian 5 karat, dan seluruh aset digital berupa akun pembayaran digital yang digunakan terdakwa, dinyatakan milik penggugat secara sah dan telah disalahgunakan oleh tergugat tanpa izin. Oleh karena itu, pengadilan mengabulkan permintaan penyitaan dan pengembalian aset. Dimas menunduk. Tangannya bergetar. Ruangan hening. Bahkan terdengar jelas desisan napas tertahan dari bangku belakang. Hakim melanjutkan, pengadilan juga merekomendasikan agar dilakukan penyelidikan lanjutan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan, manipulasi data, dan penipuan administratif oleh tergugat yang akan ditangani dalam persidangan terpisah. Suara hakim itu seperti palu penghancur harga diri Dimas. Tak ada pembelaan. Tak ada celah untuk membalikan fakta. Di luar ruang sidang, ratusan kamera langsung menyorot wajah Naura. Seorang reporter bertanya lantang, "Bu Naura, apakah Ibu puas dengan hasil sidang hari ini?"
Naura menatap kamera, lalu berkata dengan nada lembut tapi tegas, "Keadilan bukan soal puas. Ini soal menempatkan yang salah di tempatnya. Yang mengambil, harus mengembalikan. Yang menyakiti, harus bertanggung jawab. Saya hanya ingin apa yang menjadi hak saya kembali. Saya tidak mencuri, saya tidak meminta lebih. Saya hanya mengambil apa yang menjadi milik saya, dan saya lakukan itu di tempat yang sah, pengadilan." Komentar itu menjadi kutipan headline di mana-mana. Nama Naura trending. Bukan sebagai selebriti, tapi sebagai simbol keadilan perempuan yang selama ini diam namun bukan lemah. Sebaliknya, Dimas menjadi bulan-bulanan. Bahkan Nadia, istri barunya, memposting sebuah Instagram story samar. Jika cinta dibangun dari kebohongan, maka kehancuran adalah kepastian. Publik segera menafsirkan itu sebagai pernyataan sikap. Tak lama kemudian, akun Nadia yang sebelumnya mengikuti Dimas, kini tak lagi terlihat di daftar followernya. Wartawan bahkan menemukan bahwa Nadia telah kembali ke rumah orang tuanya di kota lain, dan membatalkan seluruh kerjasama endorse yang sebelumnya ia bangun dengan Dimas. Perusahaan tempat Dimas dulu menjadi komisaris juga resmi mengumumkan pemutusan hubungan kerjasama, karena reputasi buruknya berdampak pada kredibilitas perusahaan. Dimas kini benar-benar sendirian. Reputasinya hancur, hartanya disita, dan harga dirinya dipermalukan bukan hanya di depan keluarga istri barunya, tapi di depan seluruh negeri yang menonton drama ini secara langsung. Dan Naura? Ia kembali ke rumah dengan senyum kecil. Bukan karena kemenangan, tapi karena keadilan akhirnya berdiri di pihaknya. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari kejatuhan orang yang dulu pernah merasa paling tinggi. Siang itu, sinar matahari menyorot terik halaman komplek perumahan elit tempat Dimas dan Nadia tinggal. Sebuah iring-iringan kendaraan dari kantor pengadilan mendekat, disertai satu mobil bak terbuka dan beberapa petugas dari jurusita pengadilan negeri. Di belakangnya, mobil milik Naura turut hadir. Meski ia duduk tenang di dalam, tidak turun, hanya mengawasi dari balik jendela kaca yang buram. Yang turun lebih dahulu adalah dua orang jurusita, lengkap dengan seragam dan surat resmi yang langsung ditunjukkan pada satpam kompleks dan ketua RT setempat. Pengumuman dilakukan di depan rumah Dimas, tepat saat para tetangga baru saja menyelesaikan makan siang dan suasana lingkungan sedang ramai oleh aktivitas harian. Dengan surat penetapan pengadilan negeri nomor sekian, hari ini, atas nama hukum, kami melakukan eksekusi penyitaan terhadap barang-barang yang secara sah telah dinyatakan milik Ibu Naura Fadilah dan telah disalahgunakan oleh pihak tergugat, Saudara Dimas Arya Putra. Suara jurusita terdengar jelas, menggelegar dan menggema di halaman rumah. Dimas yang baru saja keluar dari pintu rumah mendadak pucat. Nadia menyusul dari belakang, mengenakan daster tipis dan wajah yang bingung, lalu berbisik, "Mas, ini apa lagi? Kok rame banget? Itu mobil siapa?" Dimas menelan ludah. Tak ada lagi waktu untuk sembunyi. Ia tak sempat menjawab karena dua petugas langsung menunjuk satu persatu aset yang akan disita. Mobil SUV hitam yang biasa dipakai Dimas langsung dikunci secara manual oleh petugas dan diderek ke truk pengangkut. Jam tangan yang dipakai Dimas di tangan kirinya diminta langsung saat itu juga, dan tak bisa menolak karena surat penetapan menyebutkan barang tersebut bagian dari aset yang harus dikembalikan. Bahkan satu unit laptop mahal dan speaker digital merek luar yang ada di dalam rumah juga diangkut. Tetangga-tetangga keluar dari rumah, mengintip, memotret, merekam. Video live bermunculan. Tak butuh waktu lama, media sosial dibanjiri konten. Dimas Arya Putra disita barang mewahnya. Baru nikah, udah bangkrut? Barang-barang mantan suami Naura ditarik satu-satu. Nadia mulai panik. Ia mendekati salah satu petugas. "Bapak, ini rumah saya. Kenapa kalian ambil barang-barang saya?" Petugas menjawab dengan datar. "Maaf, Bu. Berdasarkan bukti dan data transaksi, barang-barang ini bukan milik Anda, melainkan dibeli dari rekening milik Nyonya Naura Fadilah sebelum perceraian. Hak milik tetap atas nama beliau." Nadia menatap Dimas dengan marah. "Mas, maksudnya apa ini?
Barang-barang di rumah ini ternyata bukan punya kita? Itu mobil juga. Dari mantan istrimu. Dimas tak bisa berkata-kata. Bibirnya bergetar. Semua yang dulu ia banggakan, semua yang pernah ia pamerkan sebagai bukti keberhasilannya, ternyata hanya hasil manipulasi dan penipuan. Bahkan saat Naura menggugat, ia masih merasa bisa berkelit. Tapi kini, saat semua mulai dicabut satu persatu, ia hanya bisa diam dan menerima rasa malu yang membakar wajahnya. Nadia tak terima. Ia berjalan cepat ke dalam rumah, mengambil ponsel dan langsung menelepon ibunya. Tak butuh lama, suara ibunya terdengar keras dari speaker. Saya sudah bilang jangan nikah sama lelaki bermasalah. Kamu nggak denger. Penyitaan berlanjut ke bagian garasi dalam rumah. Ada sepeda motor antik, alat fitness mahal, bahkan sofa dan meja kopi yang menurut petugas dibeli menggunakan dana dari rekening Naura. Semuanya dicatat, difoto, dan dimasukkan dalam daftar sita. Tangisan Nadia pecah. Ia terduduk di lantai teras, memegangi rambutnya. Dimas berusaha menenangkannya, tapi ia malah diusir. Jangan sentuh aku. Dimas, kamu pikir aku nikah sama kamu buat nonton kamu dihina satu kampung kayak gini? Kamu bilang semua barang-barang itu kamu beli hasil kerja kerasmu. Ternyata dari mantan istrimu. Dasar pembohong. Pemakan uang perempuan. Suara Nadia semakin kencang, dan makin banyak tetangga yang keluar. Bahkan ada yang live TikTok, menyebut Dimas dengan berbagai sebutan, kena karma, maling berseragam suami, playboy bangkrut, dan sebagainya. Naura dari dalam mobil tak bergeming. Ia hanya menyaksikan semuanya dengan tenang. Matanya menatap tajam pada Dimas yang kini tertunduk dengan tangan gemetar. Ia bukan lagi sosok pria sombong dengan mobil mewah, kacamata hitam, dan senyum meremehkan. Ia kini hanya lelaki rapuh yang kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebohongannya sendiri. Ketika petugas selesai, mereka menandatangani berita acara, lalu satu persatu barang diangkut. Rumah yang tadinya terlihat seperti istana kecil, kini tampak seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Nadia menangis di kamar. Dimas hanya terduduk di ruang tamu yang kini hanya berisi satu kursi plastik. Sementara itu, Naura membuka kaca mobilnya perlahan. Ia menatap lurus ke arah Dimas dan berkata, "Yang kamu curi, bukan hanya harta, tapi martabatku dulu. Sekarang, kamu rasakan, bagaimana rasanya harga dirimu dihancurkan di depan orang yang kamu banggakan." Tanpa menunggu jawaban, sopir Naura menyalakan mobil dan melaju pelan meninggalkan lokasi. Para tetangga memberi jalan, sebagian mengangguk hormat, sebagian lagi bertepuk tangan pelan. Bukan karena mereka benci Dimas, tapi karena mereka menyaksikan keadilan akhirnya turun dari langit. Dan Dimas? Ia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit rumahnya yang kini terasa seperti penjara tanpa jeruji, tempat ia dihantui oleh rasa malu, kehilangan, dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Suasana rumah yang tadinya megah dan penuh barang mewah kini berubah sunyi seperti bangunan tua yang ditinggal pemiliknya. Satu persatu tetangga mulai enggan menyapa Dimas. Bahkan beberapa yang dulu dekat mulai menjaga jarak, seolah takut tercemar oleh aib besar yang sedang menimpa. Hanya dalam hitungan jam, seluruh wajah sosial Dimas runtuh, bahkan sebelum ia bisa menyusun alasan atau penyangkalan. Nadia, yang biasanya kalem dan manja, kini berubah jadi sosok yang garang, beringas, dan penuh emosi meledak-ledak. "Mas, sekarang kamu jawab. Apalagi yang bohong? Apa semua ini cuma hasil nempel dari mantan istrimu? Kamu nikahin aku padahal kamu nggak punya apa-apa." "Hah?" teriak Nadia sambil melempar bantal ke wajah Dimas yang hanya duduk membisu di lantai ruang tamu. Dimas hanya menghela napas. Pandangannya kosong. Ia tak lagi punya energi untuk berbohong. "Nadia, aku memang salah. Tapi aku mau bangkit. Aku janji." "Janji?" Nadia tertawa sinis. "Kamu pikir hidup bisa digantungin sama janji doang? Hidup ini butuh uang. Dimas, butuh harga diri. Bukan cuma janji basi dari lelaki pecundang kayak kamu. Lihat tuh.
Rumah kosong. Gak ada sofa. Gak ada kasur. Kita tidur di lantai kayak gembel sekarang. Saat Nadia meraung, tiba-tiba ponsel Nadia berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Nadia buru-buru mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo, Bu. Suara ibunya langsung menyambar dari ujung telepon. Kamu pulang sekarang. Nadia, apa kamu gila? Kamu nikah sama laki-laki bangkrut. Orang satu kelurahan tahu. Nak, muka mama dipermalukan. Mertua macam apa ini? Nadia terdiam. Bibirnya gemetar, tak bisa menjawab. Tapi suara ibunya tak berhenti. Kamu tahu gak? Semua tamu hajatan di keluarga kita batalin datang cuma gara-gara video kamu viral. Kamu itu memalukan nama keluarga. Nikah sama laki-laki mantan budak mantan istrinya sendiri. Ibu kagak pernah doakan kamu dapat laki seperti itu. Sekarang pulang atau ibu potong semua bantuan keuangan kamu. Nadia menutup telepon dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah kelam. Matanya menatap Dimas seolah melihat musuh bebuyutan. Kamu udah bikin hidupku hancur. Mas, ibu marah besar. Aku diusir dari keluarga. Aku kehilangan segalanya. Kamu tahu, kan, semua ini salahmu. Dimas berusaha berdiri, hendak memeluk Nadia, tapi wanita itu menepis kasar lengannya. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Mas, aku jijik udah hidup bareng kamu. Aku kira aku nikah sama pangeran. Ternyata aku nikah sama pengemis yang dulu hidup numpang dari istri lamanya. Tangis Nadia pecah lagi. Ia berjalan ke kamar dan mengemasi pakaiannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil koper dan keluar rumah. Dimas mengejar, memohon-mohon agar Nadia tetap tinggal. Nadia, tolong, jangan pergi. Kita bisa perbaiki semua ini. Aku bakal kerja lebih keras. Aku bakal cicil semua kerugian. Aku akan buktikan aku bisa bangkit. Tapi Nadia menatapnya dengan mata basah, lalu menggeleng pelan. Kamu bahkan gak bisa bayar hutangmu ke mantan istri sendiri. Mas, dan kamu pikir kamu bisa bangkit? Hidup ini bukan drama sinetron. Aku gak mau jadi istri yang ikut jatuh ke lubang yang sama. Selamat tinggal, Dimas. Dimas terdiam. Tangannya terulur namun tak bisa mencegah langkah Nadia yang menjauh. Saat Nadia membuka pintu gerbang, ia disambut mobil milik adik laki-lakinya. Tanpa banyak basa-basi, koper dimasukkan ke bagasi, dan mobil meluncur cepat meninggalkan Dimas yang masih berdiri mematung di depan pagar. Dan saat malam menjelang, langit seperti ikut menangis. Hujan turun deras mengguyur seluruh kota, termasuk rumah Dimas yang kini benar-benar sunyi, sepi, kosong. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi aroma masakan dari dapur, tak ada lagi suara istri yang dulu memanjakan atau membantah. Semua pergi, semua menghilang. Yang tertinggal hanyalah suara gemericik air hujan, samar denting air bocor dari atap yang rusak, dan suara batin Dimas yang menjerit. Apakah ini harga dari semua yang dulu kuambil dengan sombong? Dan entah mengapa, di dalam hening itu, nama Naura terus menggema di telinganya, seperti gema dari kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni. Setelah kepergian Nadia, rumah Dimas benar-benar menjadi neraka sunyi. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Hanya ada bayangan kesalahan masa lalu yang terus menghantuinya setiap kali ia membuka mata di pagi hari dan menutup mata di malam hari. Dulu ia merasa paling hebat, merasa menang karena bisa membangun hidup baru bersama wanita cantik dan keluarga mertuanya yang kaya raya. Tapi sekarang, bahkan untuk makan saja, ia harus mengandalkan sisa-sisa mie instan yang tersisa di laci dapur. Kartu ATM-nya kosong, saldo nol. Aset digitalnya dibekukan. Mobil mewah sudah ditarik paksa. Rumah, walau atas namanya, sedang dalam proses gugatan dari bank karena cicilan tertunggak 3 bulan. Semua barang elektronik, TV, AC, kulkas, sampai microwave, telah digadai untuk bayar listrik dan air. Dimas kini bukan siapa-siapa,
Hanya bayang-bayang dari mantan pria sukses yang dibentuk oleh keberadaan Naura, wanita yang kini telah jauh lebih tinggi dari posisinya dulu. Sementara itu, Naura melangkah di dunia yang benar-benar berbeda. Ia baru saja tiba di Singapura untuk menghadiri konferensi internasional sebagai keynote speaker atas prestasinya dalam membangun bisnis konsultan keuangan syariah yang sekarang sedang berkembang pesat. Ia naik pesawat first class, dijemput oleh mobil Bentley milik rekan bisnisnya, dan langsung dibawa ke hotel bintang 5 yang seluruh lantainya dipesan untuk para tokoh penting dunia. Malam itu, Naura berdiri di balkon hotelnya yang megah. Gaun hitam berpotongan elegan membalut tubuhnya dengan anggun, rambutnya disanggul rapi, anting berlian menggantung cantik di kedua telinganya. Ia memandang cakrawala kota yang gemerlap, lalu menyesap perlahan segelas jus lemon dingin. Di meja kecil samping balkon, layar ponselnya menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk. Dimas, Naura, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku salah. Tolong, balas pesanku. Naura memandangi pesan itu lama. Matanya sayu tapi tidak lemah. Ia tidak lagi merasa marah. Tidak lagi merasa sedih. Justru yang ia rasakan hanya iba. Iba pada pria yang dulu pernah begitu ia cintai, yang kini hanya menjadi kenangan pahit sekaligus pelajaran hidup paling mahal. Ia tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, ia menggeser layar ponselnya dan membuka aplikasi investasi digitalnya. Angka saldo yang tertera di sana mencapai 8 digit. Ia tersenyum. Ia membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri, bahkan lebih tinggi dari semua penghinaan yang dulu ia telan mentah-mentah. Tiba-tiba ponsel kembali berdering. Kali ini dari manajernya. Bu Naura, Forbes Asia mengundang Ibu sebagai salah satu kandidat Most Influential Woman in Southeast Asia 2025. Mereka ingin menjadwalkan wawancara eksklusif minggu depan. Naura tertawa kecil. Suaranya tenang, tidak membusungkan dada, tapi penuh percaya diri. Baik, jadwalkan saja. Tapi pastikan itu tidak bertabrakan dengan peresmian rumah yatim binaan kita di Bandung. Ya. Saya nggak mau acara sosial ditunda hanya karena penghargaan. Siap, Bu. Setelah panggilan ditutup, Naura memandang langit malam. Bintang-bintang bertebaran, seperti mengerti betapa keras jalan hidup yang telah ia lewati untuk sampai ke titik ini. Ia tidak pernah meminta balas dendam. Tapi hidup telah menempatkan segalanya pada tempatnya. Dimas yang sombong, yang dulu menghinanya dan menganggapnya remeh, kini jatuh ke titik nadir. Sementara dirinya, yang dulu dihina sebagai wanita kampungan yang tak tahu gaya, justru berdiri megah di atas panggung dunia. Keesokan harinya, Dimas terbangun dalam kedinginan. Atap rumah bocor dan hujan semalaman membuat lantai ruang tamu tergenang air. Ia tak punya cukup uang untuk membeli ember, apalagi memperbaiki atap. Di pojok dapur, seekor tikus mondar-mandir. Dan di luar, tetangga yang dulu memujanya kini meludah diam-diam saat melihatnya lewat. Dimas duduk lemas. Tak ada Nadia. Tak ada keluarga istri barunya. Tak ada pekerjaan. Tak ada Naura yang dulu ia remehkan. Yang tersisa hanya dirinya dan penyesalan yang menggantung di dada. Sementara itu, di luar negeri, Naura menutup presentasi bisnisnya dengan standing ovation dari ratusan pengusaha internasional. Ia menerima bunga, penghargaan, dan permintaan kerjasama dari berbagai negara. Sorot lampu, tepuk tangan, dan kamera media mengepungnya. Namun sorot matanya tetap tenang, tidak silau dengan pujian. Karena ia tahu, kemenangan sejatinya bukan ketika dunia memberi tepuk tangan, tapi ketika kita bisa berdiri kuat di atas luka yang dulu nyaris membunuh harga diri kita sendiri. Hujan belum juga reda ketika Dimas akhirnya memberanikan diri mendatangi kantor pusat Naura. Dengan payung pinjaman dari tetangganya, dan sepatu yang basah kuyup, ia melangkah perlahan ke lobi gedung pencakar langit yang berdiri megah di jantung kota. Sambil menunduk, ia menghindari tatapan para resepsionis yang terkejut melihat kondisi lusuhnya. Kemeja putihnya sudah usang, celana panjangnya robek di ujung, dan aroma tubuhnya mencampur antara keputusasaan dan kelelahan hidup.
Dimas menyerahkan KTP kepada petugas keamanan. "Maaf, saya ingin bertemu Ibu Naura. Saya mantan suaminya," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Petugas memandangi KTP-nya, lalu mengangkat alis. "Tunggu sebentar." Ia berjalan ke belakang sambil membisikkan sesuatu ke interkom. Beberapa menit kemudian, 2 petugas keamanan berpakaian formal datang menghampiri dan mengantar Dimas menuju lift khusus tamu eksekutif. Ia tak tahu harus merasa bangga atau malu. Tapi saat berdiri di dalam lift dengan lantai bercahaya dan dinding kaca transparan yang menampakkan pemandangan kota, hatinya berdegup seperti orang yang akan dihukum mati. Ketika pintu lift terbuka di lantai 51, Dimas disambut oleh suasana kantor yang begitu elegan dan tertata. Lantai marmer, lampu gantung kristal, meja-meja kaca, dan staf yang berpakaian rapi. Ia merasa seperti semut di dunia manusia. Seorang sekretaris menghampirinya. "Silakan, Bapak Dimas." Ibu Naura menunggu di ruang rapat utama. Dimas menunduk dalam. Langkahnya berat. Setiap detik seperti memperpanjang rasa malu yang menyesakkan dada. Saat pintu ruang rapat terbuka, dia melihat sosok Naura berdiri membelakangi jendela besar, mengenakan setelan formal hitam dengan syal putih lembut menggantung di leher. Wajahnya dingin, tapi tidak keras. Ia tampak anggun, tenang, dan jauh. Terlalu jauh dari wanita yang dulu pernah ia tinggal dan tinggalkan. Dimas tak sanggup bicara. Tubuhnya gemetar. Suaranya hilang. Perlahan ia menunduk, lalu jatuh berlutut di hadapan Naura. "Naura, aku mohon. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong. Aku benar-benar menyesal. Aku butuh bantuanmu." Naura menatapnya datar. Tidak ada amarah. Tidak ada air mata. Yang ada hanya tatapan wanita yang telah mengerti terlalu dalam rasa sakit, dan akhirnya sembuh. "Kamu butuh bantuan? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu menghina aku, meninggalkan aku, membiarkan aku jadi bahan tertawaan keluargamu?" Naura melangkah perlahan mengelilingi Dimas. "Waktu kamu merasa hebat, kamu lupa aku yang menopang segalanya. Waktu kamu disanjung istrimu yang sekarang, kamu lupa siapa yang dulu membayar tagihanmu. Dan sekarang kamu sujud di tempat kerja aku yang kamu bilang tidak akan jadi apa-apa." Dimas menggigit bibirnya. Air mata mengalir deras. "Aku bodoh. Aku buta. Aku terlalu sombong." Naura berhenti di depannya, lalu duduk di kursi rapat paling besar di ruangan itu. "Aku sudah lunasi semua yang aku tanggung di masa lalu, Dimas. Termasuk rasa sakit yang kamu beri. Aku nggak dendam, tapi aku juga nggak akan sudi mengulurkan tangan untuk menarik kamu keluar dari lubang yang kamu gali sendiri. Naura, tolong, sekali ini aja. Dulu kamu bilang aku cuma beban. Sekarang kamu datang berharap aku jadi penyelamat." Naura mengambil sebuah map dari meja, lalu melemparkannya ke lantai. Isinya salinan transfer hutang yang dulu ia beri ke Dimas, bukti-bukti dokumen, dan fotokopi mobil, barang, serta semua aset yang telah dia tarik kembali. "Anggap saja pertemuan ini sebagai penutupan," kata Naura dengan suara pelan tapi tegas. "Kita udah selesai. Dimas, kamu hidup dengan pilihanmu. Dan aku sudah berjalan terlalu jauh untuk menoleh ke belakang." Dimas terduduk, membisu. Tangisnya pecah. Di saat itu juga, 2 petugas keamanan masuk kembali dan dengan sopan mengisyaratkan bahwa waktu pertemuan telah habis. Dimas tidak menolak. Ia berdiri terpincang, memungut map itu, lalu berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Naura tidak menoleh sedikit pun saat pintu tertutup. Ia hanya menarik napas panjang, menatap langit Jakarta yang mendung dari balik jendela, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, semesta, aku akhirnya benar-benar bebas." Pagi itu langit terlihat cerah, kontras dengan awan hitam yang mulai menggumpal dalam rumah tangga Dimas dan Sania. Setelah kegagalan Dimas memohon bantuan kepada Naura, ia pulang ke rumah kontrakan kecil yang selama ini ia sewa diam-diam,
karena rumah pemberian mertuanya telah disita akibat utang yang menggulung seperti ombak tanpa henti. Sania, yang semula percaya bahwa Dimas adalah pria mapan dan punya masa depan gemilang, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia menikahi seorang pria dengan reputasi hancur, rekening kosong, dan wajah yang sudah jadi bahan olok-olok publik setelah video Naura menarik fasilitas mewahnya tersebar luas di media sosial dan diberitakan di berbagai kanal gosip digital. Judul-judul berita itu menampar mereka setiap hari. Wanita hebat tarik kembali segalanya dari mantan suaminya yang tak tahu diri. Mantan suami ditelanjangi di depan istri baru, warganet sorak-sorai. 1,5 M ditagih dan disita. Mantan suami kena karma. Dan ironisnya, Sania justru mulai menerima pesan dari rekan-rekannya yang dulu menyanjung, kini mengejek, bahkan meninggalkannya. Ia sudah kehilangan wajah di lingkungannya. Bahkan keluarganya sendiri mulai jengah melihatnya merengek setiap hari karena tak tahan tekanan mental dari cibiran orang. Di sisi lain, Naura duduk di ruang rapat bersama mitra bisnisnya. Di hadapannya, beberapa direktur perusahaan ternama membahas proyek ekspansi besar-besaran yang akan membuat perusahaannya masuk ke pasar Asia Tenggara. Di meja itu, Naura tidak lagi sekadar mantan istri yang pernah dibuang. Ia adalah CEO, visioner, dan pemilik saham mayoritas yang dikagumi dan dihormati. Ia tidak memikirkan Dimas lagi. Tidak perlu. Dunia sudah membuktikan bahwa apa yang dulu diremehkan, kini justru jadi pusat kekaguman. Dan lebih dari itu, ia membuktikan bahwa luka lama bisa dijadikan bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Kembali ke rumah kontrakan Dimas dan Sania, pertengkaran semakin sering terjadi. Sania merasa ditipu, merasa dibohongi, merasa harga dirinya ikut hancur karena ikut menjadi istri dari pria yang kini bahkan tak mampu membayar listrik. Aku ngapain nikah sama kamu, Mas? Aku pikir kamu punya karir, punya uang. Sekarang, bahkan mobil kita ditarik, semua barang mewah diangkut sama dia. Itu mantanmu yang kamu hina. Sekarang kamu sujud-sujud kayak pengemis di kantornya. Malu aku, Mas. Dimas menahan emosi, tetapi wajahnya memerah. Kamu kira aku nggak nyesel? Aku salah ninggalin dia. Tapi sekarang semua sudah telanjur. Aku butuh kamu, Sania. Jangan tambah beban lagi. Sania tertawa pahit. Butuh aku? Aku ini cuma istri cadangan. Kamu nikahi aku setelah dia bangkrut menurut kamu. Sekarang lihat, aku yang bangkrut. Kamu yang jatuh miskin, dan dia yang kaya raya. Apa kamu pikir aku nggak bisa ninggalin kamu juga? Malamnya, Sania pulang ke rumah orang tuanya. Ia bawa semua baju dan kosmetiknya, meninggalkan Dimas dengan 2 helai baju kumal dan tunggakan utang yang tak pernah selesai. Keluarga Sania sudah tidak sudi menyambut Dimas kembali. Teleponnya diblokir. Aksesnya ke rumah mertuanya dicabut. Ia tak lagi punya siapa-siapa. Ia coba melamar kerja, tapi CV-nya yang dulu dipoles oleh Naura ternyata kosong dari prestasi. Nama belakangnya kini jadi aib. Tak ada perusahaan yang mau mempekerjakan pria yang viral karena mempermalukan diri sendiri. Sementara itu, Naura menghadiri gala dinner besar di Jakarta bersama tokoh-tokoh bisnis dan pejabat pemerintah. Gaunnya malam itu berkilau, rambutnya disanggul anggun, dan di sampingnya berdiri seorang pria muda berkemeja formal, CEO startup teknologi yang sedang naik daun, yang secara terang-terangan menggandeng tangan Naura di hadapan semua tamu. Naura, kamu benar-benar inspirasi, kata seorang pejabat wanita. Naura tersenyum. Terima kasih. Semesta memang adil pada mereka yang bertahan dengan kesabaran. Tepuk tangan bergema. Malam itu, semua mata tertuju pada Naura. Bukan karena masa lalunya, tetapi karena prestasi, martabat, dan keberaniannya bangkit dari luka paling dalam. Dan di pojok kecil dunia, Dimas duduk di bawah jembatan penyeberangan, menatap layar ponsel bututnya yang menampilkan video gala dinner itu. Ia melihat Naura tersenyum, anggun, dihormati, dikelilingi kemewahan yang dulu ia remehkan. Ia tahu, itu bukan miliknya lagi. Dan yang paling menyesakan dada, adalah kenyataan bahwa semua itu sebenarnya bisa ia miliki jika dulu ia tidak mengkhianati wanita yang paling tulus mencintainya.
Matahari belum sepenuhnya terbit saat Naura menerima telepon dari asistennya. "Bu, surat perintah penyitaan aset Dimas yang lain sudah keluar. Termasuk apartemen lama yang dia gunakan dengan istri barunya. Kami bisa eksekusi hari ini." Naura menatap keluar jendela, kota Jakarta yang sibuk mulai menggeliat, tapi di dalam dirinya, badai masa lalu yang selama ini ia redam mulai menemukan titik akhir. "Lakukan. Dan pastikan semua terekam dengan baik oleh tim dokumentasi hukum." Suaranya tenang, dingin. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan memang harus ditegakkan. Dimas, yang kini tinggal menumpang di apartemen kecil peninggalan teman lamanya, tak tahu bahwa pagi itu akan jadi awal dari kehancuran total yang tak bisa ia pulihkan. Ketika ia keluar untuk membeli roti murah di warung bawah, ia melihat 4 mobil hitam dengan stiker Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terparkir tepat di depan lobi apartemen. Petugas berseragam turun membawa dokumen penyitaan, serta seorang jurusita yang memanggil namanya dengan lantang. "Saudara Dimas Ananta, kami datang atas perintah pengadilan untuk melakukan penyitaan seluruh aset tidak bergerak dan bergerak yang masih Anda gunakan secara ilegal setelah perceraian, sesuai tuntutan balik dari mantan istri Anda, Nyonya Naura Sasmita." Warga penghuni apartemen mulai berkerumun. Seorang pria yang mengenali wajah Dimas dari pemberitaan mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ini yang kemarin diviralin tuh. Yang mantan istrinya tarik mobilnya waktu dia sok-sokan pamer istri baru pas buka puasa." Tawa kecil terdengar. Dimas yang belum mandi dan masih mengenakan kaos lusuh panik. "Tunggu. Ini salah paham. Ini masih milik saya. Ini bukan dari dia semua." Tapi jurusita mengacungkan dokumen perintah pengadilan. "Segala fasilitas dan properti atas nama mantan istri Anda yang digunakan tanpa perjanjian hukum adalah pelanggaran. Kami akan mengangkut semuanya hari ini." Tak lama kemudian, kamera dari stasiun TV lokal tiba. Wartawan mulai bertanya, "Pak Dimas, bagaimana tanggapan Anda tentang gugatan tambahan sebesar 500 juta untuk kerusakan reputasi dan pemakaian tanpa izin? Apa Anda akan membayar atau dipenjara?" Dimas gemetar. Wajahnya memucat. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tas kain yang ia bawa, tapi sudah terlambat. Dunia kembali menyaksikan kehancurannya. Kali ini bukan karena Naura yang menarik barang, tapi karena hukum yang berpihak pada kebenaran. Di rumah, Sania menonton semuanya dari ponsel, dan untuk pertama kalinya, ia merasa jijik. Jijik pada keputusan masa lalunya yang percaya pada pria yang hanya bermodalkan kebohongan dan janji kosong. Ia tahu, harga dirinya sebagai istri baru telah remuk, bukan karena mantan istri Dimas, tapi karena pria yang ia bela mati-matian ternyata hanya pecundang. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan milik Naura, suasana justru hangat. Ia menyambut para karyawan dengan senyuman, membagikan bonus tahunan lebih awal, dan mengumumkan pembangunan sekolah gratis untuk anak-anak perempuan dari keluarga kurang mampu. "Aku pernah ada di titik paling rendah, di mana aku dihina, dibuang, diremehkan. Tapi hari ini aku memilih jadi suara untuk perempuan lain yang sedang berjuang," ujarnya dalam pidato singkat yang disiarkan di kanal digital. Sorakan dan tepuk tangan menggema. Tak satu pun dari mereka melihat Naura sebagai wanita yang memamerkan dendam. Mereka melihatnya sebagai simbol keadilan dan kemenangan seorang perempuan yang bertahan, bangkit, dan membuktikan bahwa martabat tak bisa dibeli oleh siapapun, apalagi oleh mantan suami pengkhianat. Di akhir hari, Dimas duduk sendiri di pinggir trotoar, menyaksikan satu persatu barang yang dulu ia sombongkan dibawa keluar dari apartemen dengan segel merah menyala. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan dunia di mana ia tidak pernah menghancurkan Naura. Tapi semua itu hanya tinggal imajinasi, karena di dunia nyata, semua telah terjadi. Ia bukan siapa-siapa lagi, dan tak akan pernah kembali jadi siapa-siapa. Malam itu langit Jakarta kelabu. Gerimis tipis turun seperti menyeka sisa-sisa air mata dan luka yang pernah tertahan selama bertahun-tahun. Naura berdiri di balkon kantornya lantai paling atas, memandangi kota yang pernah menjadi saksi bisu atas penderitaannya,
atas air mata yang jatuh tanpa suara saat ia dulu diusir, ditinggal, dikhianati. Namun kini, di tempat yang sama, ia berdiri tegak sebagai sosok yang tak hanya berhasil bertahan, tapi menang dengan kepala tegak dan hati yang damai. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tak tersimpan. Naura, maafkan aku. Kalau kamu mau, kita bisa bicara. Aku hancur. Aku kehilangan segalanya. Naura membaca kalimat itu dalam diam. Tak ada lagi kemarahan. Tak ada lagi getaran emosi dalam dirinya. Yang tersisa hanya ketenangan. Seperti laut setelah badai yang panjang. Ia membalas hanya dengan satu kalimat. Yang kamu hancurkan tak bisa kamu bayar. Tapi aku telah memaafkanmu. Karena aku tak ingin masa lalu menjebakku lagi. Dimas di tempat lain membaca balasan itu dengan gemetar. Tangannya tak mampu menahan teleponnya tetap tegak. Ia terduduk di lantai rumah kontrakan sempit, dikelilingi sisa kardus barang-barang murah yang dulu tak akan pernah ia pandang saat masih hidup dalam kemewahan Naura. Ia menatap sekeliling, tak ada lagi mobil, tak ada lagi pakaian mahal, tak ada lagi nama besar yang bisa ia sombongkan di hadapan siapapun. Sania sudah meninggalkannya pagi tadi, dengan wajah penuh luka batin dan kemarahan, sambil mengucap kalimat paling pahit, "Aku bukan tempatmu melarikan diri dari karma." Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Semua sudah kering. Bahkan egonya pun telah lapuk digerus oleh kenyataan yang tak bisa ia tolak lagi, bahwa Naura telah menjatuhkan harga dirinya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan balas dendam kasar, tapi dengan kemenangan yang terhormat. Dan itulah yang paling menyakitkan. Sementara itu, di dalam ballroom hotel berbintang tempat digelarnya acara perayaan 10 tahun perusahaan milik Naura, ratusan tamu undangan berdiri dan bertepuk tangan ketika nama Naura disebut sebagai perempuan paling inspiratif tahun ini oleh majalah bisnis nasional. Ia melangkah ke panggung dengan gaun elegan berwarna marun gelap. Senyumnya tulus, penuh kehangatan, tak ada lagi luka atau amarah di sorot matanya. Saya pernah menjadi istri yang tidak dianggap, ditertawakan, bahkan dibuang. Tapi saya memilih untuk tidak mengasihani diri saya sendiri. Saya bangkit, saya kerja keras, dan saya buktikan bahwa harga diri tidak bisa dihancurkan jika kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Ucapnya tegas disambut gemuruh tepuk tangan. Di antara tamu, seorang perempuan tua berdiri sambil meneteskan air mata bangga. Itu ibunya. Sosok yang dulu membesarkannya dengan doa dan harapan meski hidup mereka miskin dan penuh tekanan. Naura turun dari panggung, memeluk sang ibu erat, dan berbisik, "Bu, kita nggak pernah salah percaya sama kebaikan. Semua akhirnya kembali seperti yang semestinya." Tak jauh dari situ, kamera-kamera wartawan menangkap momen itu. Sosial media meledak. Video-video lama saat Naura menarik mobil dari rumah Dimas kini disandingkan dengan video perayaan penghargaan ini. Judulnya seragam, karma itu nyata, tapi kemenangan yang elegan itu abadi. Sementara Dimas, di ruang sempit dan pengap tempat ia kini tinggal, hanya bisa menatap layar ponselnya yang rusak, memperhatikan foto Naura dan ibunya yang tersenyum dalam pelukan. Tak ada tempat lagi untuknya. Tak ada cerita yang bisa ia ubah. Ia telah menjual martabatnya untuk kesombongan sesaat, dan dunia menyaksikan ia membayarnya dengan kebangkrutan total, secara finansial dan moral. Naura pun menutup malam itu dengan berjalan ke balkon hotel, memandang langit malam yang bersih setelah hujan. Ia memejamkan mata dan menghembuskan napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu, cerita ini bukan soal balas dendam. Ini adalah tentang keberanian untuk tidak lagi menjadi korban. Dan di sana, tepat di tempat segalanya dimulai, segalanya juga berakhir. Dengan dirinya sebagai pemenang. Tamat.